Bab 2751 Tubuh Naga Mati. Ketika dia tiba di samping benda hitam di dasar lubang, Hansen bisa melihat lebih baik pada cahaya darah yang mengelilinginya. Itu seperti koral darah. Setelah memastikan bahwa tidak ada bahaya, Hansen mengulurkan tangannya untuk menyentuhnya. Benda itu terasa panas saat disentuh, dan tekstur permukaannya terasa seperti kulit ular atau sisik makhluk lain. Tapi ular adalah hewan berdarah dingin. Sisik mereka seharusnya terasa dingin, tapi benda hitam ini terasa panas membara. Itu bersinar seperti baja yang dipanaskan. Benda ini tidak mungkin hidup, bukan? Hansen tahu itu tidak mungkin. Hal itu tidak memberikan kekuatan hidup apapun. Dia menggali pasir di sekitar benda hitam itu, dan ternyata seukuran rumah ketika dia selesai. Ketika dia melihatnya dengan segala kemegahannya, itu benar-benar besar, seperti yang dia duga. Dan di samping sisik bercahaya itu ada sisik lain. Aku kaya, ini benar-benar bisa jadi bangkai dewa naga jahat yang sebenarnya. Mungkin koral darah tumbuh di sini karena nutrisi yang dapat diserapnya dari tubuh naga jahat. Hati Hansen panik karena kegembiraan. Dia ingin menarik tubuh keluar dari danau secepat mungkin, tetapi dia segera menyadari bahwa dia menghadapi masalah yang serius. Jika satu sisik sama besarnya dengan sebuah ruangan, dia tidak dapat membayangkan seberapa besar keseluruhan tubuh naga itu. Hansen menggali sebentar, dan akhirnya dia menggali di bawah bagian lain dari hutan karang darah. Sisik naga itu tampak semakin meluas di bawah tanah. Dia tidak bisa secara akurat mengukur seberapa besar makhluk itu. Tubuh naga ini tidak dapat memperpanjang seluruh panjang hutan karang darah selebar 10.000 mil, bukan? Hansen berpikir itu pasti mungkin. Kalau tidak, mengapa koral darah hanya tumbuh di daerah ini dan tidak di tempat lain? Dengan kekuatan Hansen, dia bisa dengan mudah menggali di bawah karang darah. Sejumlah besar pasir bisa dibuang dengan gelombang sederhana. Tapi memindahkan koral darah itu sendiri terlalu berat baginya. Kekuatan Hansen tidak mencukupi, dan semua kekuatan yang dia keluarkan akan diserap oleh koral darah. Dia harus menggalinya perlahan, inci demi inci. Dengan kecepatan itu, dan dengan Hansen yang menggali di sana sendirian, kemungkinan akan membutuhkan waktu 1 atau 2 tahun untuk menggali naga itu. Menggali seluruh hutan karang darah akan sangat sulit. Tidak, aku tidak bisa terus menggali seperti ini. Hansen segera menyadari bahwa menggali mayat naga dengan tangan bukanlah pilihan. Belum lagi jika dia melanjutkan, Likir dan Exquisite pasti akan mengetahui apa yang dia lakukan. Selain masalah tubuh naga, bahkan koral darah yang dapat menyerap kekuatan elemen ini sangat langka dan berharga. Fairy High akan sangat menginginkan sesuatu seperti itu, bahkan jika tidak ada mayat dewa sejati di suatu tempat di bawah semuanya. Jika Fairy High mengetahui tentang tempat ini dan temuan Hansen, dia tidak yakin apakah mereka akan melawannya untuk kepemilikan. Meskipun Fairy High mengizinkan ulat sutra untuk mengambil xenogenik yang mereka bunuh di Outer Sky, tubuh dewa xenogenik sejati sedikit lebih berharga daripada ongkos rata-rata. Itu terlalu menggoda, dan Hansen tidak bisa memprediksi bagaimana hal-hal akan terjadi jika penemuannya diketahui. Aku harus menemukan cara, bagaimana aku bisa mengambil tubuh naga dan koral darah tanpa ada yang menyadarinya. Hansen berhenti menggali. Dia mengganti pasir yang dia ganggu dengan penggaliannya, menyembunyikan semua bukti bahwa dia pernah ke sana. Setelah memikirkan masalah ini sebentar, Hansen menempatkan koral darah aneh ke Destiny's Tower-nya. Kemudian, dia berhenti sejenak untuk memeriksa jiwa binatang yang dia terima dari belut listrik luar angkasa. Jiwa binatang xenogenik yang didewakan belut listrik luar angkasa, jiwa binatang buas permata kesempatan untuk berevolusi. Jiwa binatang permata lainnya, Hansen kecewa. Jiwa binatang permata dapat menaikkan level jiwa binatang buas lain dan meningkatkan kualitasnya. Tetapi untuk menggunakan jiwa binatang, dia membutuhkan jiwa binatang lain dengan tipe yang sama. Hansen telah menerima jiwa binatang permata dari Sun Raven, dan dia belum menemukan jiwa binatang buas lain yang bisa dia gunakan untuk itu. Selain itu, dia tidak memiliki jiwa binatang berelemen petir yang bisa dia gabungkan dengan hadiah terbarunya, jiwa binatang permata dari belut listrik luar angkasa. Apa yang dimaksud dengan bagian, kesempatan untuk berkembang? Hansen kecewa menerima jiwa binatang permata lainnya, tetapi kata-kata di akhir deskripsi berhasil membuatnya penasaran. Sayang sekali jiwa binatang permata itu tidak bisa langsung digunakan. Dia juga belum punya cara untuk mengungkap rahasia dari seluruh pesan, kesempatan untuk berkembang. Dia menyeret tubuh belut listrik keluar dari burit Dragon Sea, dan dia menemukan Bai Wei menunggunya di pantai. Hansen menghampiri untuk menyapa. Bai Wei terkejut melihat bahwa Hansen benar-benar mengalahkan belut listrik. Emosi yang bertentangan yang terlihat di matanya semakin dalam. Setelah meninggalkan laut, Hansen membawa mayat belut listrik itu kembali ke Star Tree. Begitu dia menyerap gen xenogenik belut listrik, dia memperhatikan bahwa memakan daging belut listrik menghasilkan lebih banyak gen yang didewakan daripada yang dilakukan dewa primitif biasa. Dia hanya makan 1 dari 20 bagian daging belut listrik, dan dia telah menerima 2 titik gen yang didewakan. Sepertinya kelas dewa yang lebih tinggi menyediakan lebih banyak elemen gen. Jika itu masalahnya, memaksimalkan poin dewaku seharusnya tidak terlalu sulit. Sebenarnya, naik level akan jauh lebih mudah dari yang aku kira. Hansen terus menyempurnakan gen xenogenik secepat yang dia bisa, sambil memikirkan bagaimana dia bisa menggali koral darah dan tubuh naga itu.
Tubuh naga itu tampak terlalu besar untuk digali secara diam-diam, tapi aku pasti bisa mengumpulkan beberapa koral darah. Aku dapat menyimpannya di tempat perlindungan agar siapapun tidak menemukannya. Mungkin butuh beberapa saat, tapi aku harus bisa menggali sendiri semua koral darah. Han Sen tidak bisa mendapatkan ide yang lebih baik dari itu. Dia perlu mengambil keuntungan apapun yang dia bisa dapatkan selagi dia bisa. Dia beristirahat malam, dan ketika dia bangun keesokan harinya, dia bermaksud untuk kembali menggali karang darah. Dia membutuhkan koral darah itu untuk kastil yang akan dia bangun. Tetapi setelah menguap dan meregangkan tubuh, dia menyadari bahwa ada sesuatu di tubuhnya yang terasa aneh. Han Sen tidak bisa menunjukkan jarinya pada sensasi itu, tetapi ketika dia melihat tangannya, dia menyadari ada sesuatu di sana. Apa yang sedang terjadi? Han Sen melihat tangannya dengan lebih baik, dan apa yang dilihatnya membuatnya takut. Punggung masing-masing tangan memiliki titik hitam seukuran kuku. Itu tampak seperti bintik pada pandangan pertama, tetapi ketika Han Sen melihat lebih dekat, bintik itu tampak lebih seperti sepotong karang merah atau sisik dari tubuh naga. Itu hitam, tapi bersinar dengan cahaya merah redup. Namun, bintik itu masih inkorporeal. Dia masih bisa melihat dagingnya melalui itu. Han Sen menelan dengan gugup. Dia segera memeriksa seluruh tubuhnya, dan dia menemukan lebih banyak bintik tumbuh di sekujur tubuhnya. Apa-apaan ini? Apakah ini tanda aku menumbuhkan sisik naga? Han Sen tahu ada yang tidak beres. Bintik-bintik itu tidak nyeri atau gatal, tapi menyebar ke seluruh tubuhnya. Han Sen menggunakan sutra Dongsuan untuk memeriksa seluruh tubuhnya, dan dia menemukan bahwa bintik-bintik itu sekarang menjadi bagian dari dirinya. Namun, mereka tampaknya tidak merusak tubuhnya. Tubuhnya dan bintik-bintiknya ada secara simbiosis. Dia menguatkan tekadnya dan mengupas salah satu bintik itu, tetapi ketika dagingnya sembuh, titik hitam itu kembali. Lebih banyak titik hitam muncul di seluruh tubuhnya dengan setiap menit yang berlalu. Dia mencoba banyak cara untuk menghapusnya, tetapi tidak ada yang macet. Han Sen mencoba mengaktifkan seni genosenogeniknya, dan dia bahkan mencoba menggunakan tubuh roh dewa supernya. Tetapi tidak peduli apa yang dia coba, tidak ada metode yang berhasil untuk menghilangkan titik-titik hitam itu. Itu sangat mengejutkan karena tubuh roh dewa super telah mengerjakan hampir semua hal di masa lalu. Sekarang, tidak dapat melakukan apapun untuk menghilangkan bintik-bintik itu. Apa-apaan ini? Bahkan tubuh roh dewa superku tidak bekerja. Han Sen berteori bahwa bintik-bintik itu ada hubungannya dengan karang darah atau tubuh naga, tetapi dia tidak dapat secara akurat memprediksi apa efek bintik-bintik itu pada akhirnya. 2752 tidak ada dragon. Han Sen memikirkan masalah ini beberapa saat sebelum dia menyadari bahwa dia telah mengabaikan masalah yang sangat penting. Tubuh roh dewa supernya membuatnya tak terkalahkan. Itu adalah ciri khasnya, dan itu bisa membebaskannya dari energi negatif apapun yang memengaruhi tubuhnya. Tetapi jika dia dipengaruhi oleh energi yang datang dari dalam dirinya alih-alih menyerang dari luar tubuhnya, maka tubuh roh dewa supernya tidak akan membuat perubahan apapun padanya. Apakah ini berarti bintik-bintik itu menunjukkan bahwa tubuhku berubah dengan sendirinya? Han Sen mempertimbangkan kemungkinan itu, tetapi tampaknya tidak menahan air. Kecuali jika aku terpengaruh oleh kekuatan luar, aku seharusnya tidak menumbuhkan bintik-bintik sejak awal. Mengapa roh dewa superku tidak membersihkan bintik-bintik seperti yang dilakukannya pada yang lainnya? Petik 2. Jika bintik-bintik tumbuh tidak berbahaya baginya, maka tubuh roh dewa supernya tidak akan melakukan apa-apa. Meskipun Han Sen mencurigai bintik-bintik itu mungkin pertanda sesuatu yang bermanfaat, dia tidak suka prospek berubah menjadi monster yang ditutupi bintik-bintik. Han Sen memikirkan banyak cara untuk menghilangkan bintik-bintik itu, tetapi tidak ada usahanya yang berhasil, dan bintik-bintik itu semakin menyebar. Beberapa bintik sudah menggumpal membentuk sisik ular. Han Sen berpikir bahwa sisik yang tumbuh mungkin merupakan efek dari karang darah, jadi dia melemparkannya kembali ke laut. Tetapi tidak lama kemudian, Han Sen menyadari bahwa karang darah entah bagaimana telah kembali padanya. Itu seperti naga hitam kecil yang diam-diam menunggunya. Ini mengerikan. Han Sen mencoba membuang karang beberapa kali lagi, tetapi sepertinya tidak ada yang berhasil. Sisiknya terus membesar. Itu membuatnya ingin menangis. Untuk saat ini, sisik tidak memberikan pengaruh negatif padanya. Mereka benar-benar meningkatkan pertahanan tubuhnya. Sisik tersebut juga meningkatkan ketahanan unsurnya secara dramatis. Ketika serangan mendarat di sisiknya, mereka akan menghilangkan 80% kerusakan yang terjadi. Jika sisik meluas untuk menutupi seluruh tubuhnya, pertahanan fisik Han Sen akan sangat menakutkan. Meski begitu, Han Sen tidak ingin menjadi orang aneh yang bersisik. Kamu tidak bisa menyembunyikan api dengan kertas. Ketika Exquisite kembali, dia melihat bahwa tubuh Han Sen tertutup sisik. Itu agak membingungkannya. Han Sen tidak berusaha menyembunyikan apapun darinya. Dia menceritakan semuanya, bahkan hal-hal yang berhubungan dengan koral darah dan tubuh naga mati. Dia tidak ingin berubah menjadi monster, meski prosesnya membuatnya lebih kuat. Dia tidak bisa menyingkirkan sisik itu sendiri, jadi dia tidak punya pilihan selain meminta bantuan. Ada banyak elit di antara Very High, dan mereka semua memiliki banyak pengetahuan. Mereka telah mempelajari seni geno dari seluruh alam semesta. Mungkin salah satu dari mereka akan mengetahui beberapa teknik yang bisa menghilangkan sisik. Exquisite semakin terkejut saat Han Sen menceritakan kisahnya.
Matanya terbuka lebar, dia menatap karang darah yang dipegang Hansen, yang terlihat seperti naga. Dewa naga jahat sejati itu, kekuatan macam apa yang dimilikinya? Mengapa itu membuat tubuhku menumbuhkan sisik? Apakah ada cara untuk menghapusnya? Hansen bertanya, kata-katanya hampir tersandung satu sama lain karena tergesa-gesa. Dia benar-benar membenci sisik yang mirip bintik itu. Dia membayangkan bahwa ketika dia kembali ke rumah, putrinya Ling kecil mungkin bahkan tidak mengenali ayahnya. Exquisite membeku di tempatnya. Dia tidak segera menjawab pertanyaan Hansen, tapi wajahnya berubah pikiran. Apa yang sedang terjadi? Bisakah kamu mengatakan sesuatu? Hansen memohon, merasakan sesuatu yang sangat serius telah terjadi. Exquisite menggerakkan bibirnya dalam diam sejenak, dan kemudian dia mengatakan hal terakhir yang diharapkan Hansen. Burit Dragon Sea tidak berisi dewa naga jahat yang sebenarnya. Itu hanya legenda. Exquisite memandang Hansen dengan aneh. Tidak, Hansen bertanya, tercengang. Lalu dia berkata, bagaimana bisa? Bagaimana dengan hutan koral darah dan mayat naga yang aku temukan? Petik 2. Aku tidak tahu dari mana koral darah atau bangkai naga itu berasal, tapi aku bisa memberitahumu dengan pasti bahwa Burit Dragon Sea tidak mengandung naga jahat. Atau setidaknya, tidak ada kelas dewa xenogenik sejati. Disebut Burit Dragon Sea karena elit dewa yang disebut naga mati di sana. Dari situlah ia mendapatkan namanya. Orang-orang mulai bercerita tentang tempat itu, dan akhirnya, mitos tentang sebuah naga jahat sekarat di sana telah diciptakan, kata Exquisite. Meskipun legenda itu palsu, itu tidak berarti bahwa Burit Dragon Sea tidak berisi tubuh dewa naga jahat yang sebenarnya. Hansen tidak ingin menyerah pada penemuannya. Itu tidak akan seperti yang kamu pikirkan, jawab Exquisite dengan tegas. Dia bisa merasakan pertanyaan Hansen, dan dia melanjutkan dengan berkata, dahulu kala, Burit Dragon Sea tidak ada. Ada seorang elit bernama Naga yang pergi ke sana untuk bertarung. Pertempuran itu menghancurkan lanskap, menciptakan kawah yang sekarang kamu kenal sebagai Burit Dragon Sea. Tidak ada xenogenik kelas atas di sana. Dan karena pertempuran hebat yang terjadi di sana, bahkan sumber daya area setempat pun hancur. Tidak ada xenogenik tingkat tinggi yang pergi ke sana atas kemauan mereka sendiri. Belut listrik luar angkasa yang kamu bunuh adalah sesuatu yang salah satu tetua kami lemparkan ke laut untuk tumbuh. Sebagian besar xenogenik di laut dibawa ke sana dengan metode serupa. Penatua kami membawa xenogenik ke sana secara berkala karena mereka mencoba mengisi kembali Burit Dragon Sea. Jika dewa sejati pernah jatuh di Burit Dragon Sea, Very High tidak perlu bersusah payah seperti itu. Petik 2. Setelah Hansen mendengar apa yang dia katakan, dia menyerah. Dia mungkin benar, jika apa yang dia katakan itu benar, maka diragukan bahwa laut itu adalah mayat dewa xenogenik sejati. Jika tidak mungkin menemukan tubuh seperti itu di sana, lalu tubuh macam apa yang aku temukan? Dan apakah hutan koral darah itu? Hansen bertanya-tanya dalam kebingungan. Exquisite bisa merasakan pertanyaan Hansen. Aku tidak yakin. Menurut apa yang aku ketahui tentang Burit Dragon KNC, seharusnya tidak ada makhluk sekuat itu di sana. Petik 2. Hansen berpikir sejenak, lalu dia bertanya, mengapa elit bernama Naga mati di Burit Dragon Sea? Siapa dia? Apakah hutan koral darah dan mayat itu terkait dengannya? Petik 2. Exquisite memiliki senyum masam saat dia menggelengkan kepalanya dan menjawab, aku tidak tahu banyak tentang ceritanya. Bagaimanapun, itu sudah lama sekali. Yang aku tahu adalah bahwa seorang elit bernama Naga mati di sana, dan dia berasal dari sekret. Petik 2. Anggota sekret dari masa lalu. Hansen terkejut, dan dia memastikan untuk mengendalikan pikirannya. Jika tidak, Exquisite mungkin mengerti fakta bahwa dia ada hubungannya dengan sekret. Bagaimana dengan ini? Aku akan membawamu ke Paman ke-9. Dia adalah orang yang bertanggung jawab untuk menempatkan xenogenik di dalam Burit Dragon Sea. Mungkin dia akan tahu satu atau dua hal tentang teka-teki ini. Dia mungkin tidak bisa menjawab pertanyaanmu, tapi jika ada orang yang bisa melakukan sesuatu untuk memperbaiki tubuhmu, itu adalah Paman 9, kata Exquisite setelah berpikir sejenak. Hansen tidak akan keberatan dengan saran seperti itu. Dia dan Exquisite bergegas mengunjungi Paman ke-9 dari Very High. Meskipun Hansen benar-benar ingin mempelajari lebih lanjut tentang orang bernama Naga, dia tidak berani bertanya. Dia takut dia mungkin tidak bisa mengendalikan pikirannya ketika memikirkan tentang sekret. Jika itu terjadi, dia mungkin mengetahui bahwa putranya sedang berada dengan sekret tepat pada saat itu. Exquisite membawa Hansen ke Paman ke-9-nya. Pria itu sangat menyukai Hansen, jadi dia senang dengan kunjungannya. Paman 9 tampak seperti pria yang menyenangkan, tetapi ketika dia mendengar cerita Hansen, wajahnya menjadi sangat muram. Bab 2753 Kutukan Tuhan. Paman 9 memandangi sepotong karang darah Hansen untuk waktu yang lama dalam diam. Ketika akhirnya dia berbicara, dia terdengar sangat serius. Kita harus segera menemui pemimpin. Bawalah koralmu bersama kami. Petik 2. Hansen dan Exquisite terkejut. Very High Sense Paman 9 berada pada level yang sangat tinggi, jadi kemungkinan dia menjadi emosional sangat rendah. Tapi sekarang, dia terlihat agak terguncang. Tidak mengatakan apa-apa lebih jauh, dia membawa Hansen dan Exquisite dan pergi menemui pemimpinnya. Jelas, ini adalah masalah yang cukup penting. Paman 9, apakah Hansen dalam situasi berbahaya?
Exquisite tidak bisa membantu tetapi bertanya. Paman Sembilan mengangguk dan berkata, kita akan membicarakannya saat kita mencapai pemimpin. Ini masalah yang sangat serius. Jika kita tidak menyelesaikannya dengan benar, ini bisa menimbulkan konsekuensi yang mengerikan. Petik 2. Setelah itu, Paman Sembilan tidak menunggu jawaban dari Hansen atau Exquisite. Dia menggulung lengan bajunya dan berteleportasi dengan mereka berdua. Old Nine, apa yang membawamu ke sini? Mengapa terburu-buru? Pemimpin tertinggi sedang beristirahat di kursi goyang di dalam menara kayu. Ketika dia melihat Paman Sembilan membawa Hansen dan Exquisite ke rumah kayunya, dia mengerutkan kening. Alih-alih menjelaskan, Paman Sembilan hanya menunjuk ke Hansen dan Koral Darah dan berkata, pemimpin, lihat tubuhnya. Pemimpin tertinggi bingung, tapi saat dia melihat Koral Darah dan sisik Hansen, wajahnya berubah. Dia adalah pemimpin dari seluruh ras, tapi dia berdiri karena terkejut. Matanya membelalak saat dia menatap Hansen dan Koral Darah. Dia bahkan tidak bisa berkedip. Hansen sekarang tahu pasti bahwa ini akan menjadi urusan yang sangat merepotkan. Bahkan jika pemimpin tertinggi menunjukkan reaksi yang kuat, itu berarti situasinya sudah sangat serius. Jauh lebih dari yang diyakini Hansen pada awalnya. Hansen akan bertanya apa yang sedang terjadi, tapi Paman Sembilan sudah membuka mulutnya untuk bertanya, pemimpin, apakah ini seperti yang aku pikirkan? Pemimpin tertinggi menganggukkan kepalanya dengan berat. Setelah beberapa saat, dia berbicara dengan nada suara yang jauh. Aku tidak percaya itu telah terjadi. Setelah mendengar konfirmasi dari pemimpin tertinggi, wajah Paman Sembilan tampak lebih muram. Apa yang harus kita lakukan? Dia bertanya pada pemimpin tertinggi dengan serius, sambil menatap Hansen. Kita harus menekan ini. Kami tidak bisa mengambil risiko, pemimpin Verihai menjawab tanpa ragu-ragu. Tuan, ada apa dengan Hansen? Exquisite bertanya, sekarang sangat khawatir tentang apa yang sedang terjadi. Pemimpin tertinggi dan Paman Sembilan menatap dalam diam pada Hansen. Setelah jeda, pemimpin Verihai berkata, ini adalah sesuatu yang dimulai di era sekret. Saat itu, Verihai tidak begitu megah dan terkenal, dan Sky belum memisahkan diri dari kita. Ras terkuat di alam semesta adalah sekret, dan sekret juga merupakan faksi terkuat. Petik 2. Pemimpin tertinggi berhenti, dan ekspresinya tak terbaca. Menurut catatan sejarah kami, bencana melanda ras kami. Itu mendorong kami untuk meminta bantuan pada sekret. Sebagai tanggapan, sekret mengirim elit ke Outer Sky untuk membantu kami mengatasi tantangan. Tapi untuk beberapa alasan, elit sekret mati di Burit Dragon Sea. Petik 2. Apa yang terjadi padaku terkait dengan elit sekret? Hansen bertanya. Pemimpin Verihai mengangguk dan berkata, elit itu mengorbankan dirinya untuk membantu kami keluar dari bencana. Tapi dia dikutuk oleh lawannya karena tindakannya. Petik 2. Mata Hansen menyipit dan dia bertanya, jika elit itu sudah mati, mengapa kutukan itu masih ada? Nenek moyang kita mengira bahwa masalah ini akan berakhir ketika elit sekret terbunuh. Namun ternyata, mereka salah. Tubuh kamu menumbuhkan sisik. Itu berarti kutukan tidak berakhir dengan kematian elit sekret. Paman Sembilan menjawab, menunjuk ke karang darah dan sisik pada Hansen. Kutukan macam apa ini? Exquisite bertanya dengan khawatir. Pemimpin Verihai dan Paman Sembilan saling memandang. Paman Sembilan menghela nafas dan berkata, kutukan menyatakan bahwa setelah elit sekret meninggal, suatu hari dia akan bangkit kembali. Dia akan menjadi monster yang hanya tahu cara membunuh. Petik 2. Nenek moyang kita percaya bahwa elit sekret telah hancur total, terlalu rusak untuk dihidupkan kembali. Mereka mengira malapetaka sudah berakhir, tapi... Pemimpin tertinggi terdiam, melihat karang darah Hansen. Setelah beberapa saat, dia berkata, tapi koral darah yang kamu pegang seperti persenjataan Genol yang dipegang oleh elit sekret. Sisik yang kamu tumbuhkan terlihat seperti baju besi sisiknya. Elit sekret itu mungkin akan terlahir kembali melalui tubuhmu. Itulah sifat kutukan. Petik 2. Apakah tidak ada cara untuk menghapus infeksi ini? Hansen sama sekali tidak senang dengan berita ini. Pemimpin Verihai dan Paman Sembilan menggelengkan kepala dengan gelisah. Exquisite dengan cepat berkata, Tuan Pemimpin, dengan kekuatanmu, pasti ada sesuatu yang bisa kamu lakukan. Tolong selamatkan Hansen. Petik 2. Pemimpin Verihai menghela napas dan berkata, aku tetap tidak aktif karena aku tidak ingin membantu. Aku benar-benar tidak bisa. Makhluk menakutkan yang mengutuk elit sekret adalah dewa sejati. Elit sekret itu melawan dewa itu, ketika dewa itu diusir, kutukan beracun mulai berlaku. Itu tidak bisa dihilangkan dengan kekuatan kita. Petik 2. Seorang dewa mengutuk elit sekret. Hansen bertanya, jantungnya tiba-tiba berdebar kencang. Pemimpin tertinggi berkata, mungkin kamu tidak percaya alam semesta ini memiliki dewa, tetapi mereka memang ada. Kebanyakan makhluk biasa tidak bisa melihatnya. Petik 2. Aku percaya pada dewa. Apa nama dewa ini? Dan siapa nama elit sekret itu? Hansen bertanya pada pemimpin tertinggi, mencoba menyembunyikan kegembiraannya. Aku tidak tahu banyak tentang apa yang terjadi. Tidak banyak detail yang dicatat tentang pertarungan itu. Tampaknya seseorang mencoba menghapus detailnya. Kami hanya tahu bahwa pertarungan itu disebut bencana dewa, dan bahwa elit sekret bernama naga. Itulah satu-satunya detail yang kami miliki. Petik 2.
Pemimpin tertinggi memandang Hansen dan berkata, jika kekuatan naga terlahir kembali melalui kamu, maka kami harus menekan kamu. Jika kutukan itu nyata, maka kami tidak bisa membiarkanmu menjadi monster pembunuh yang bisa menghancurkan alam semesta. Petik 2. Kekuatan naga mungkin tidak akan terlahir kembali melalui tubuh Hansen. Mungkin seluruh hal yang terlahir kembali berarti naga sendiri. Bukankah Hansen mengatakan bahwa hutan karang darah berisi bangkai monster? Mungkin itu naga asli. Exquisite dengan cepat menyarankan. Pemimpin tertinggi mengangguk dan berkata, hutan karang itu dan tubuh di bawahnya akan dihancurkan juga. Menurut Hansen, semuanya tidak berjalan dengan baik. Fairy High berencana untuk mengurungnya seperti binatang. Tuan pemimpin, aku mungkin terinfeksi, tapi mungkin ada cara bagiku untuk menyelamatkan diri. Fairy High memiliki banyak elit, jadi harus ada cara untuk menghilangkan hal-hal kecil ini dari tubuhku, kata Hansen cepat. Kami akan mencoba yang terbaik, tetapi jika tidak ada yang berhasil, kami mungkin harus mengunci kamu untuk mencegah sesuatu yang sangat buruk terjadi. Pemimpin tertinggi adalah orang yang sangat logis. Seperti kebanyakan Fairy High, dia tidak emosional saat menghadapi krisis. Dia menyelesaikan masalah dengan cara yang paling efisien yang dia bisa. Hansen tahu saat ini, dia seperti pasien yang memiliki penyakit yang sangat menular. Cara terbaik untuk mengatasinya adalah dengan mengarantina dia. Pemimpin tertinggi benar, tapi Hansen tidak melihat dikurung dalam sangkar sebagai solusi yang bisa diterima. Dia merasa sangat kesal. 2754 harapan untuk membebaskan diri. Paman 9 mengirim Hansen ke sebuah istana, dan pemimpin tertinggi mulai mengumpulkan pasukan elit Fairy High untuk pergi ke Burit Dragon Sea. Mereka berencana menekan koral darah dan mengungkap apa yang terkubur di bawahnya. Hansen tidak tahu bagaimana mereka akan menekan karang darah dan benda di bawahnya, tapi 4 hari kemudian, para prajurit elit mulai berkumpul di istana pemimpin tinggi. Ketika yang terakhir dari mereka tiba, ada 4 dewa elit sejati dan selusin kupu-kupu. Itu adalah tim yang sangat kuat. Mereka menyelidiki sisik Hansen sebelum pergi, tapi sayangnya, setiap upaya untuk menghilangkan sisik itu gagal. Mereka bahkan mencoba mengupas kulit Hansen, tetapi sepertinya tidak ada yang berhasil. Sisik tetap di tempatnya. Daging Hansen bisa diiris, tetapi ketika dagingnya menyesal, begitu pula sisiknya. Fairy High tidak bisa berbuat apa-apa tentang mutasi Hansen. Segalanya tampak berjalan sangat buruk baginya. Dan tentu saja, Fairy High memutuskan untuk menekan Hansen serta koral darah, kalau kutukan itu ternyata benar. Tidak ada yang ingin Hansen berubah menjadi monster yang bisa membawa kehancuran dan kerusakan ke seluruh alam semesta. Hansen benci gagasan dimasukkan ke dalam sangkar, tapi dia tahu ini adalah cara terbaik bagi mereka untuk melakukannya. Meskipun Fairy High dikenal karena efisiensi brutal mereka, mereka tidak begitu saja membunuhnya. Membunuhnya akan menjadi cara paling pasti untuk menghadapi situasi ini, dan Hansen berharap mereka menganggapnya sebagai pilihan. Dia agak lega ketika mengetahui bahwa mereka tidak berencana untuk mengakhirinya secara permanen. Mereka meninggalkan Hansen di istana yang dikelilingi oleh awan dan kabut, dan dia telah menempatkan dirinya di tangga yang menuju ke pintu depan istana. Dia menatap ke awan, pikirannya jauh. Meskipun istana tampak seperti bangunan biasa, sebenarnya, seluruh tempat itu terkandung di dalam benda dewa sejati Fairy High. Hansen telah melihat item dewa yang sejati, yang merupakan semacam botol giok, tetapi dia belum banyak mempelajarinya. Dia telah dibawa ke depan patung Alpha Fairy High dan kemudian dimasukkan ke dalam botol. Meski awan yang mengelilingi istananya indah, tempat itu tetap saja penjara. Selain itu, penjara hanya berisi dia. Segala sesuatu selain istana hanyalah kabur. Tidak ada kekuatan kehidupan untuk diperiksa, dan tempat itu tampaknya juga terputus dari alam semesta lainnya. Faktanya, Hansen bahkan tidak bisa terus berlatih. Jika Fairy High tidak dapat menemukan cara untuk menghilangkan sisikku, apakah itu berarti aku akan terjebak di sini selamanya? Wajah Hansen semakin putus asa dengan setiap menit yang berlalu. Meskipun potongan koral darah aneh telah dipindahkan ke tempat lain oleh Fairy High dan tidak lagi muncul kembali di sebelah Hansen, sisik terus tumbuh di seluruh tubuhnya. Saat ini, sebagian besar tubuhnya telah diklaim oleh sisik. Selain kepalanya tidak bertanduk, dia tampak seperti makhluk naga humanoid. Istana itu berisi makanan dan mata air segar, tetapi itu hanya memuaskan rasa lapar dan membuatnya tetap hidup. Itu tidak memungkinkan dia untuk berlatih lebih banyak, dan itu tidak memperkuat gennya. Pada awalnya, para elit Fairy High akan berkunjung sesekali. Mereka juga akan mencoba metode baru untuk menghilangkan sisiknya, tetapi selalu gagal. Seiring waktu berlalu, mereka semakin jarang berkunjung. Saat Hansen duduk di tangga, sudah 10 hari sejak terakhir dia melihat salah satu elit Fairy High. Saat ini, Fairy High tidak membantu Hansen. Mereka telah menjadi penindasnya. Mereka tidak dapat memastikan bahwa Hansen adalah naga yang terlahir kembali melalui kutukan, tetapi dengan gaya mereka yang biasa, Fairy High telah memilih untuk menjebaknya di sana. Karena ada kemungkinan kecil bahwa dia bisa menjadi perusak, mereka tidak akan membiarkannya pergi. Fairy High berjanji kepadaku bahwa mereka akan mengirim Bauer ke Sky Palace. Aku kira mereka akan melakukan itu untukku, setidaknya. Sekarang, semuanya tergantung padaku. Aku perlu mencari cara untuk melarikan diri. Hansen melakukan banyak upaya, tetapi semuanya tampak tidak berguna.
Istana itu benar-benar terputus dari dunia luar. Dia bahkan tidak bisa melompat ke tempat perlindungan. Dia tidak bisa pergi ke area dewa atau kemanapun juga. Tempat itu seperti penjara raksasa. Dia tidak benar-benar hidup, juga tidak benar-benar sekarat. Dia baru saja di sana. Dia terjebak. Bagaimana aku bisa seburuk ini? Hansen menghela nafas. Kemudian sebuah ide melintas di kepalanya, dan dia berkata, benar, mungkin aku bisa mencoba ini. Jantung Hansen melonjak. Dia berlari ke istana dan menutup gerbangnya. Hansen dia, di sana untuk sementara waktu, jadi dia tahu secara kasar bagaimana botol itu bekerja. Karena dunia di dalam botol benar-benar terpisah dari dunia luar, mustahil untuk melihat ke dalam atau keluar. Kecuali Fairy High datang berkunjung secara langsung, mereka tidak akan dapat melihat apa yang dia lakukan. Hansen sudah menguji ini sebelumnya, jadi dia yakin itu masalahnya. Setelah Hansen mengunci dirinya di istana, dia memanggil sesuatu dari Destiny's Tower. Itu adalah benda perunggu yang tingginya beberapa meter. Kepala domba menandai keempat sudut benda perunggu itu, dan semuanya tampak agak jahat. Salah satu kepala domba bisa mengirimku ke dunia yang menjebak Alpha Breaksky. Aku bertanya-tanya apakah 3 kepala domba lainnya melakukan hal yang sama. Atau bisakah mereka membawaku ke tempat lain. Benda ini mampu membawaku menjauh dari Outer Sky, jadi mungkin masih akan berfungsi di sini. Hansen mengertakkan gigi. Dia pergi ke salah satu kepala domba di Four Ship Cube. Dengan hening berdoa, dia meletakkan tangannya di atas kepala dombanya. Kepala domba diturunkan di bawah kekuatan tangan Hansen. Ikan hitam putih di tengah objek mulai berenang lebih cepat. Kecepatan mereka membentuk pusaran di dalam air. Hansen merasakan kekuatan hisap mencoba menarik tubuhnya ke dalam pusaran. Dia terkejut bahwa itu benar-benar berhasil. Dia tidak tahu kemana Four Ship Cube akan membawanya, tetapi dimanapun itu adalah kesempatan untuk bebas. Dia tidak ingin tinggal di istana selamanya. Wala! Ketika Hansen muncul dari air, dia segera tahu bahwa dia tidak lagi berada di istana. Hansen takut mengekspos sisik di kulitnya, jadi dia segera memakai Dongsuan Armor-nya. Bahkan jika makhluk tahu tentang Dongsuan Armor, mereka hanya akan berasumsi bahwa dia adalah dolar. Tidak ada yang akan tahu dia telah lolos dari item dewa sejati Very High. Tempat apa ini? Hansen melihat sekeliling dengan khawatir. Bergerak secepat yang dia bisa, Hansen kembali ke Four Ship Cube. Dia membanting tangannya ke atas kepala seekor domba. Hansen berdiri di atas platform batu raksasa yang dikelilingi oleh xenogenik batu yang menakutkan. Di sebelah timur, ada xenogenik yaitu seekor kera raksasa berambut putih, berwajah hitam. Di selatan, ada monster bertubuh manusia dengan kepala sapi. Di sebelah utara, ada seekor binatang yang seperti kirin. Di sebelah barat, ada ular aneh berkepala 9. Keempat xenogenik raksasa memberikan kehadiran yang menakutkan. Merasakan mereka membuat merinding langsung di punggung Hansen. Monster mengelilingi platform batu, menjulang di atasnya seperti platform batu adalah meja makan dan Hansen adalah satu-satunya sosis di tengah yang akan mereka perebutkan. Pang! Hansen bisa melihat tangan kera raksasa berambut putih dan berwajah hitam terulur ke arahnya. Hansen sudah tersedot ke dalam Four Ship Cube. Dan kemudian, penglihatannya mulai berputar. Ketika dia keluar dari air, dia kembali ke istana yang terkandung di dalam botol Very High. Aku beruntung reaksi aku cepat. Jika aku terlalu lambat, aku akan menjadi makanan bagi xenogenik yang menakutkan itu. Hansen menepuk dadanya dan berbicara pada dirinya sendiri dengan suara gemetar, mencoba menghibur hati kecilnya yang ketakutan. 2755 Guts Farm. Hansen tidak mau mengambil risiko kembali ke tempat yang menakutkan itu. Dia melihat kedua kepala domba yang belum pernah dia coba dan berkata, mengapa kubus 4 domba hanya mengirim aku ke tempat-tempat yang aneh dan berbahaya? 4 domba kubus adalah satu-satunya kesempatan Hansen untuk melarikan diri. Dia tidak bisa berhenti mencoba. Dia tidak akan putus asa sampai dia mencoba melakukan perjalanan ke keempat lokasi. Hansen menggertakkan giginya saat dia menekan kepala domba lainnya. Four Ship Cube diaktifkan lagi, dan itu menyedot Hansen di dalamnya. Wala! Hansen muncul dari Four Ship Cube, tubuhnya sudah tegang. Dia segera melihat sekeliling. Untungnya, keadaan berbeda dari lokasi terakhir. Di sini, tidak ada xenogenik menakutkan yang menatapnya. Tempat ini terlihat biasa saja. Hansen berdiri di atas asteroid di sabuk asteroid. Dia bisa melihat banyak bintang di langit. Ada bintang yang sangat besar di sekelilingnya. Hansen memandang bintang-bintang dan menyadari ada banyak planet di dekatnya juga. Dia melihat planet dengan kekuatan kehidupan. Tampak agak ragu-ragu, Hansen terbang menuju planet. Sialan, apakah ini lapangan rumput? Setelah Hansen memasuki atmosfer, dia terkejut melihat bahwa seluruh permukaan planet tampak tertutup oleh lapangan berumput. Dia bisa melihat banyak domba merumput di ladang tersebut. Mereka semua berkerumun, dan kawanan domba terkecil memiliki setidaknya 1000 di tengah-tengah mereka. Domba-domba itu bermacam-macam warna dan ras yang berbeda. Kebanyakan dari mereka tampak kurus dan gesit, seperti antelop. Beberapa dari mereka adalah ternak dan kuat, seperti kambing. Beberapa dari mereka hanya terlihat seperti domba biasa. Apakah aku jatuh ke dalam peternakan domba? Sayang sekali domba pengecut yang aku temui di cagar alam tidak ada di sini. Dia bisa menerjemahkan untuk aku dan bertanya pada domba di mana tempat ini. Hansen bisa merasakan bahwa kawanan domba itu tidak perkasa.
Domba rata-rata tampaknya tidak lebih besar dari kelas Baron. Bahkan Viscount jarang, Hansen tidak terbiasa dikelilingi oleh makhluk lemah seperti itu. Dua kepala domba lainnya telah mengirim Hansen ke tempat-tempat yang sangat berbahaya, tetapi sekarang, dia berada di dunia hewan pemangsa. Dia tidak terbiasa dengan itu. Saat Hansen terbang untuk mendarat di padang rumput, kawanan domba memperhatikannya dan berlomba untuk mengelilinginya. Salah satu domba maju untuk mengembik pada Hansen saat dia berada di langit. Hansen tidak bisa bahasa Sipnese, jadi dia mengaktifkan area Dongsuan dan menggunakannya untuk membaca pikiran domba. Dia mendengar domba berbicara dalam bahasa universal. Itu mengatakan kepadanya, orang luar, bagaimana kamu bisa datang ke Guts Farm? Petik 2. Itu bagus karena bisa berbicara, pikir Hansen bahagia. Dia melihat ke arah domba dan berkata, aku tersesat di luar angkasa, dan aku menemukan planet ini secara kebetulan. Aku berharap kamu bisa memberitahu aku tempat apa ini. Jika memungkinkan, dapatkah kamu menjual peta bintang kepada aku? Petik 2. Ketika kawanan domba mendengar apa yang dikatakan Hansen, tanggapan mereka tampak sangat manusiawi. Mereka saling memandang, dan kemudian mereka mulai tertawa. Hansen belum pernah melihat sekawanan besar domba yang semuanya tertawa konyol. Itu pemandangan yang sangat aneh. Dia mengerutkan kening dan dengan dingin berkata, apa yang lucu? Salah satu domba tertawa dan berkata, ini adalah peternakan Tuhan. Kita adalah makanan yang tumbuh untuk Tuhan. Begitu kamu di sini, kamu tidak pergi. Kamu dan aku akan menjadi makanan untuk Tuhan bersama. Petik 2. Aku bisa datang dan pergi sesuka aku. Tidak ada yang bisa menahan aku di sini, kata Hansen dengan kesal. Kawanan itu memandang Hansen dengan gembira. Salah satu domba menyeringai dan berkata, coba sekarang, kalau begitu. Lihat apakah kamu dapat meninggalkan Guts Farm. Petik 2. Pertanian dewa ini yang terus-menerus kamu bicarakan, maksud kamu planet secara keseluruhan. Hansen bertanya. Ya, domba itu menegaskan dengan anggukan. Apa susahnya pergi dari sini? Hansen berjongkok dan kemudian meluncurkan dirinya ke langit seperti roket, berniat untuk terbang keluar dari atmosfer dan meninggalkan planet yang tertutup lapangan itu. Dia hampir keluar dari atmosfer ketika dia melihat angin berubah. Tiba-tiba datang bersama untuk membentuk pedang raksasa yang menebas ke arahnya saat dia terbang. Mata Hansen menyipit. Dia menghasilkan cahaya pedang di tangannya dan menebas ke arah pedang raksasa itu. Pang! Cahaya pedang datang ke pedang raksasa itu, dan Hansen merasakan serangan balik dari kekuatan yang dikeluarkan menyapu dirinya. Itu menjatuhkannya dari udara. Dia jatuh kembali ke permukaan planet, dan dia menghantam tanah begitu keras sehingga dia menciptakannya sebuah kawah besar. Pedang raksasa itu menghilang seolah-olah tidak pernah ada. Hansen mengerutkan kening ke langit. Domba itu tertawa. Karena kamu di sini, kamu harus menerima takdirmu. Cepat atau lambat kamu akan menjadi makanan bagi Tuhan. Kamu harus menerima ini. Petik 2. Hansen tidak percaya ini adalah peternakan Tuhan, kecuali Tuhan adalah penggemar terbesar betis domba yang pernah ada. Jika yang Tuhan lakukan hanyalah menumbuhkan domba, baunya akan lebih bau binatang buas. Hansen mengalihkan perhatiannya kembali ke langit dan melompat ke udara lagi. Dia menuju kosmos sekali lagi. Ketika Hansen hampir keluar dari atmosfer, pedang raksasa itu muncul kembali dan menebas ke arahnya. Itu tidak berguna. Setelah kamu memasuki pertanian Tuhan, kamu adalah makanan Tuhan. Tidak ada yang bisa melarikan diri, domba itu berseru agar Hansen bisa mendengarnya. Pang! Detik berikutnya, mata semua domba terbuka lebar. Mereka menatap dengan tidak percaya. Daripada mencoba menghindari pedangnya, Hansen meninju itu. Tinjunya menghantam pedang besar itu, dan bilahnya patah. Bilahnya hancur seperti sebongkah besi yang ditempa dengan buruk, dan menghilang di udara. Jika itu adalah kekuatan Tuhan, maka Tuhan itu sangat timpang, pikir Hansen dalam hati. Dia berencana untuk terbang kembali ke lapangan sehingga dia bisa menanyakan lebih banyak pertanyaan kepada domba-domba itu tentang tempat ini, tetapi dia tiba-tiba melihat lebih banyak pedang muncul di langit. Lautan pedang muncul di hadapannya, melindungi seluruh langit. Mereka beralih ke Hansen. Hansen kaget. Dia tidak mengatakan apa-apa, dan dia hanya berteleportasi kembali ke padang rumput. Dia mengangkat kepalanya dan melihat pedang yang tak terhitung jumlahnya yang menyelimuti langit mulai menghilang. Mereka pergi dalam beberapa detik. Wajah Hansen berubah muram. Kekuatan pedang raksasa sama baiknya dengan serangan dewa primitif. Jika banyak pedang raksasa itu menghantamnya sekaligus, bahkan Hansen pun tidak bisa memblokirnya. Kami sudah bilang, ini Guts Farm. Tidak peduli seberapa kuat kamu. Di mata Tuhan, kamu hanyalah makanan, kata domba sambil tersenyum. Tuhan yang kamu bicarakan, dia terlihat seperti apa? Kata Hansen, mengabaikan ocehan domba yang dicuci otak. Tuhan adalah Tuhan. Apalagi dia? Domba itu menjawab, menatap Hansen dengan jijik. Hansen ingin menanyakan sesuatu yang lebih, tetapi dia tiba-tiba melihat sebuah kereta terbang melintasi langit. 9 unicorn putih sedang menarik kereta putih saat menuju lapangan berumput. Ketika kawanan domba melihat kereta putih itu, mereka mulai bergoyang di tanah. Sepertinya mereka bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berlari. Hanya itu yang bisa mereka lakukan untuk tetap berdiri saat mereka gemetar.
Mereka menundukkan kepala, seperti burung unta yang tidak menginginkan apa-apa selain meletakkan kepala mereka di pasir. 2756 membantai kawanan domba. Hansen melihat sekeliling dan ingat bahwa dia berada di lapangan berumput yang tak berujung. Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Jadi, alih-alih mencoba melarikan diri, dia mengurangi kehadirannya untuk bersembunyi di dalam kawanan domba. 9 unicorn putih turun ke lapangan, menukik dengan anggun sampai kereta mendarat di atas rumput. Hansen bersembunyi di antara kawanan domba, tetapi matanya tertuju ke pintu kereta. Dia bertanya-tanya makhluk menakutkan macam apa yang mungkin bersembunyi di dalam. Pasti akan menjadi sesuatu yang ganas jika itu membuat domba-domba takut sebanyak ini. Tidak ada dari mereka yang berani lari, dan mereka semua tetap terpaku di tanah, menggigil dan gemetar. 9 unicorn akhirnya berhenti, dan derit berlarut-larut terdengar saat pintu kereta terbuka. Sesosok kecil turun dari gerbong, dan alis Hansen berkerut. Orang yang keluar dari gerbong itu adalah seorang gadis kecil. Dia tampak tidak lebih dari 10 tahun. Makhluk menakutkan yang ditakuti oleh semua domba tidak mungkin adalah gadis kecil ini, tentunya. Hansen tidak mengalihkan pandangannya dari gerbong. Dia percaya makhluk lain akan muncul di belakang gadis itu. Dia pasti seorang pelayan atau budak dari beberapa jenis. Tapi gerbong itu sekarang sepertinya kosong. Gadis kecil itu satu-satunya yang keluar, dan di tangannya ada sebilah pisau tajam. Dia bergerak menuju kawanan domba. Hansen mengalihkan perhatiannya kembali ke gadis itu. Tubuhnya tidak diragukan lagi seperti anak kecil, tetapi untuk beberapa alasan, sesuatu tentang matanya tampak agak dewasa untuk usianya. Apakah dia Sky? Hansen merasakan kehadiran gadis itu, dan dia melihat ada tanda di dahinya. Dia mungkin salah satu dari Sky. Entah itu atau dia adalah seorang Very High. Meski ada perbedaan budaya yang besar di antara mereka, dalam hal fisik sederhana, kedua ras itu praktis sama. Very High hanya memiliki darah yang lebih murni. Gadis itu mengangkat pisau tajam di depan kawanan. Dia mengulurkan tangannya ke kepala domba dan mendesah. Domba kecil, aku tidak punya pilihan selain melakukan ini. Jika kamu ingin membalas dendam, datanglah padaku. Jangan melampiaskan amarahmu pada orang lain. Petik 2. Setelah itu, pisau tajam di tangan gadis itu didorong ke depan. Itu meluncur langsung ke jantung domba dan membunuhnya dalam satu serangan. Darah menetes dari gagang pisau dan menyembur dari rongga baru di dada domba. Anehnya, darah tidak pernah sempat menetes ke tanah. Begitu darah domba menggenang, itu diserap oleh pisau yang membunuhnya. Beberapa saat kemudian, tubuh domba telah tersedot sampai kering dengan senjata. Di bawah kekuatan pisau yang menguras tenaga, domba menjadi sekam kering dari dirinya yang dulu. Warna pisaunya berubah menjadi merah tua, dan itu mulai menunjukkan keberadaan yang sangat kuat dan berdarah. Setelah domba pertama mati, gadis itu pindah ke domba lain. Setiap anggota kawanan menggigil hebat, tetapi mereka tidak berani melawan. Gadis itu mengangkat pisaunya dan menusukkannya ke makhluk berikutnya. Seperti yang terakhir, darahnya dihisap hingga kering. Hansen kaget melihat pemandangan itu. Gadis itu terus membunuh domba-domba itu, dan tidak ada satupun dari mereka yang mencoba melawan. Sepertinya mereka semua mengantri untuk mati, satu demi satu. Tak lama kemudian, korban tewas telah mencapai 100 ekor domba. Bila pisaunya telah menjadi semerah darah, sekarang. Sepertinya darah akan mulai menetes setiap saat. Bau tembaga yang kuat sangat menyengat. Hansen bisa mendeteksi baunya dari beberapa mil jauhnya, dan baunya membuat mual. Pasti ada yang salah dengan pisau gadis itu, gumam Hansen dengan cemberut. Dia melihat senjata di tangan gadis kecil itu. Kehadiran gadis itu tidak terlalu kuat, tapi ada sesuatu yang sangat menakutkan dan aneh pada aura pisau tajam itu. Itu jauh lebih besar daripada kehadiran gadis kecil itu sendiri. Gadis kecil itu seharusnya tidak bisa menggunakan pedang sekuat itu, tapi dia menggunakannya dengan sangat terampil. Kekuatan pisau itu tidak menghabiskannya. Ini adalah situasi yang belum pernah dihadapi Hansen sebelumnya. Sebelum dia menjadi dewa, bahkan Hansen tidak dapat menggunakan 100% dari kekuatan harta yang didewakan. Namun gadis kecil itu dengan santai bisa menggunakan pisau yang sangat tajam yang jauh lebih hebat dari dirinya. Setiap serangan yang dia lepaskan sangat mematikan, dan seekor domba mati setiap kali dia mengayunkan tangannya. Segala sesuatu tentang situasi ini aneh. Kawanan domba ini pasti lebih takut pada pisau daripada gadis itu, Hansen menebak pada dirinya sendiri, tapi dia masih tidak terlalu yakin apa yang sedang terjadi. Dia terus menatap pisau tajam itu. Itu adalah pisau pendek yang terdiri dari gagang kayu dan bilah baja. Pegangan kayu itu panjangnya 7 inci, tetapi dia tidak dapat menentukan dari jenis kayu apa kayu itu diukir. Pegangannya berwarna sangat gelap hingga hampir hitam. Bilahnya, di sisi lain, panjangnya 1 kaki. Bentuknya seperti bulan sabit. Karena telah menyerap begitu banyak darah, warnanya merah mengilap. Sepertinya darah itu akan mulai mengalir dari ujungnya setiap saat. Gadis itu tampaknya tidak memegang sarung atau sarung pisau apapun. Selain itu, berdasarkan bentuknya, Hansen menduga bahwa pisaunya bukanlah senjata tempur. Itu lebih merupakan pisau koki atau alat tukang daging. Tiba-tiba, Hansen merasa kedinginan. Mungkin itu karena telah menyerap begitu banyak darah, tetapi di bawah sinar matahari, Hansen melihat bilah itu mengeluarkan semacam cahaya berdarah. Cahaya berdarah naik, membentuk dirinya sendiri menjadi bayangan iblis merah.
Semakin banyak domba yang dibunuh gadis itu, semakin banyak darah yang bisa diserap iblis. Darah iblis semakin menakutkan seiring berjalannya waktu. Ketika gadis itu membunuh domba ke-1000, bayangan pisau tajam itu telah menghasilkan api darah yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Tentu saja, kawanan itu takut pada pisau itu, bukan gadis kecil yang memegangnya. Tetap saja, ini situasi yang aneh. Gadis itu sangat lemah. Bagaimana dia bisa menggunakan senjata yang begitu kuat? Dan kekuatan pisau tajam itu tidak menghabiskannya, pikir Han Sen dalam hati saat mengamati gadis itu dan pisaunya. Tiba-tiba, Han Sen merasakan hawa dingin di punggungnya. Dia terlalu fokus pada pisaunya, dan bayangan darah iblis telah menemukan keberadaannya. Tubuh bayangan itu tiba-tiba berbalik. Rongga mata makhluk itu kosong selain dari sepasang api darah, dan api itu sekarang menatap ke arah Han Sen. Bis. Sebelum Han Sen bisa melakukan apapun, pisau tajam itu mengeluarkan suara mendengung yang aneh. Kemudian, pisau tajam itu mulai terbang. Membawa tubuh gadis kecil itu di belakangnya, senjata itu ditembakkan ke arah Han Sen. Han Sen bisa melihat bayangan iblis darah dengan jelas. Itu membuka rahangnya, tampak siap melahapnya. Pisau itu menarik gadis kecil itu langsung ke arah Han Sen. Saat dia melihatnya, dia membeku karena terkejut. Han Sen bersiap untuk bertarung, tetapi tangan gadis kecil itu menarik kembali ke pisaunya. Menggunakan semua kekuatannya, gadis itu mencoba untuk menahan pisaunya agar tidak mengarah ke Han Sen. Tapi kekuatannya terlalu kecil, dan pisau tajam itu sangat memikat Han Sen. Dia melingkarkan kedua tangannya di sekitar pegangan pisau dan menarik sekuat yang dia bisa, tapi usahanya sia-sia. Dia tidak bisa menghentikan pisaunya. Tubuh langsingnya ditarik dengan mantap ke depan. Kerutan Han Sen semakin dalam. Dia mempersiapkan dirinya untuk bertarung, tetapi gadis kecil itu mengertakkan gigi dan menekan tangannya ke bilah itu sendiri. Bilahnya mengiris ke tangannya, dan pisaunya dengan cepat menyerap darah yang menggenang di telapak tangannya. Kemudian, pedang itu menjadi sunyi. Darah iblis bayangan masih terlihat di atas bilahnya, tetapi tampaknya telah ditekan oleh beberapa kekuatan mistis. Cahaya berdarah yang membentuk citra iblis merah sedikit redup. Tidak heran dia bisa menggunakan pisau tajam dan aneh itu. Sesuatu tentang tubuhnya ada yang istimewa. Dia pasti memiliki hubungan yang tidak biasa dengan pisau itu, pikir Han Sen dalam hati. Menilai dari tingkah laku gadis kecil itu, dia tampaknya tidak memusuhi Han Sen. Dia berjalan ke gadis itu dan bertanya, "Gadis kecil, siapa namamu?" "Lari, cepat pergi dari sini," kata gadis kecil itu dengan tergesa-gesa, masih memegang pisau dengan jari putih. 2757 pisau tumbuh, mengapa aku harus pergi? Han Sen bertanya pada gadis kecil itu, menginjakkan kakinya dengan kuat di tanah. Aku tidak bisa mengontrolnya lebih lama lagi. Itu akan membunuhmu. Lari, kata gadis kecil itu, kepanikan dalam suaranya semakin meningkat. Han Sen memandang gadis kecil yang memegang pisau itu. Tangannya terus mengeluarkan banyak darah. Saat darahnya terus mengalir dari bilahnya, keberadaan pisau tajam itu memudar sedikit. Tapi itu tidak hilang. Aura pisau masih ada di sana, menekan tangan gadis kecil itu. Ini mengerang lembut. Han Sen tahu bahwa jika gadis kecil itu berhenti memberikan darahnya, pisaunya akan segera mengejarnya lagi. Aku akan pergi kalau begitu. Bisakah kamu memberitahu aku cara keluar dari planet ini? Dan juga, siapa namamu? Han Sen tahu bahwa jika dia tetap tinggal, dia hanya akan membuat gadis kecil itu semakin sakit. Dia berjongkok saat dia bersiap untuk melompat ke langit. Gadis kecil itu menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Kamu hanya perlu pergi dari sini, sejauh mungkin. Petik 2. Baik, tapi siapa namamu? Han Sen bertanya. Gu Waner, kamu harus pergi sekarang. Pergi sejauh mungkin dari sini, dan jangan kembali sampai aku pergi, kata gadis kecil itu. Han Sen siap untuk pergi, tetapi ketika dia mendengar namanya, tubuhnya menjadi diam. Dia memandang gadis kecil itu dengan kaget, dan dia bertanya padanya, namamu Gu Waner. Apakah kamu tahu Lone Bambu? Petik 2. Han Sen teringat bahwa Lone Bambu pernah menyebut adik perempuannya dipanggil Waner karena Pray to God diambil Tuhan. Itu adalah insiden yang tidak pernah bisa dilepaskan oleh pria itu. Jika Han Sen mengingat semuanya dengan benar, saudara perempuan Lone Bambu berusia sekitar 10 tahun ketika dia dibawa pergi. Sudah bertahun-tahun sejak itu, jadi Gu Waner seharusnya sudah dewasa. Menemukannya dalam tubuh anak-anak cukup mengejutkan. Kamu tahu kakakku? Senyuman tiba-tiba muncul di wajah Gu Wan saat dia melihat ke arah Han Sen. Aku tahu dia. Kami adalah teman baik. Mengapa kamu di sini? Tempat apa ini? Han Sen melirik pisau tajam Waner, lalu berjalan mendekatinya. Dia bisa pergi begitu saja jika mereka orang asing. Sekarang dia tahu gadis kecil ini adalah saudara perempuan Lone Bambu, dia tidak bisa pergi begitu saja. Ini adalah pertanian Tuhan. Ini seperti prasmanan untuk God's Knife. Tuhan membawaku ke sini untuk merawat pisaunya. Gu Waner menjelaskan. Kemudian dia dengan cepat bertanya, apakah kakak laki-laki aku baik-baik saja? Meskipun penjelasan Gu Wan singkat, Han Sen mengerti. Dia telah diambil oleh Tuhan dan membawanya ke sana. Tuhan kemudian memberinya pisau tajam ini dan menugaskannya untuk memberinya makan. God's Knife makan dengan berpesta darah makhluk. Tempat ini disebut pertanian Tuhan, tapi itu salah satu dari banyak.
Banyak planet serupa ada di sistem ini, dan Guwaner harus mengikuti jadwal yang tepat. Dia membawa pedang itu ke setiap planet pada waktu yang tepat, memungkinkan pisau dewa memberi makan pada berbagai jenis darah. Hansen bisa segera melihat bahwa ada celah dalam apa yang dikatakan Guwan padanya. Dia menyembunyikan sesuatu. Selain darah para xenogenik itu juga membutuhkan darahmu, kan? Hansen bertanya, menatap langsung ke Guwaner. Guwan ragu-ragu dan memaksakan senyum. Iya, aku harus memberinya sedikit darah aku setiap hari. Tapi jangan khawatir, aku memiliki tubuh yang abadi. Saat aku tidur, tubuh aku pulih. Itu tidak masalah bagiku. Tapi tentang saudaraku, apakah dia baik-baik saja? Jika kau meninggalkan tempat ini, bisakah kau tidak memberitahunya bahwa kau melihatku? Petik 2. Tidak, Hansen tampak mengerikan. Meskipun Guwaner berbicara dengan sedikit perhatian pada dirinya sendiri, Hansen tahu bahwa Tuhan telah melakukan sesuatu yang sangat kejam. Tuhan telah membawa Guwaner ke sini dan memberinya tubuh abadi sehingga dia bisa menggunakan darahnya untuk memberi makan pisaunya. Tidak ada yang salah tentang pisau ini. Itu lebih seperti vampir yang bejat. Guwaner telah dijadikan budak yang terpaksa mengorbankan darahnya sendiri. Setiap hari, dia harus menawarkan darahnya kepada iblis itu tanpa istirahat. Dia bahkan tidak bisa mati. Apa yang kamu maksud dengan tidak? Apa yang terjadi dengan saudaraku? Tuhan berjanji kepada aku bahwa jika aku membantunya mengangkat pisau, aku akan membiarkan kakakku menjalani kehidupan yang baik. Guwaner memucat, dan dia berbicara lebih cepat. Tubuhnya sangat kecil, dan jelas dia tidak punya banyak darah untuk diberikan. Dia mengalami pendarahan terlalu lama, dan tubuhnya tidak tahan lagi. Jika kamu tidak ada di sana, dunia tidak berarti apa-apa baginya. Hansen berjalan di depan Guwaner, dan dia mengulurkan tangannya ke pisau tajam. Beri aku pisaunya. Tidak, kamu harus pergi sekarang. Itu akan membunuhmu. Guwan melangkah mundur. Hansen tahu bahwa Guwaner tidak berbohong. Ketika dia pertama kali merasakan pisau itu, dia tahu itu adalah senjata yang kejam. Itulah mengapa Hansen awalnya berniat pergi. Dia tidak ingin membahayakan dirinya sendiri. Tapi sekarang dia tahu bahwa saudara perempuan Lone Bambu ada di sini, dan dia sedang disiksa. Dia tidak bisa begitu saja memunggungi dia dan menyerahkan takdirnya. Dia harus mencoba dan membantu, tidak peduli biayanya. Dia berharap bisa membawa pergi Guwan. Itu tidak bisa membunuhku. Bergerak cepat, Hansen menepis tangan Guwan dari pisaunya. Dia mencuri pisau penghisap darah dan menggenggamnya di tangannya. Mata Guwan membelalak saat dia melihat bahwa dia tidak lagi memegang pisaunya. Dia berkata, cepat kembalikan padaku. Ini adalah pisau Tuhan. Itu sangat menakutkan, dan itu akan membunuhmu. Petik 2. Hansen mengabaikan Guwaner. Dia terus memegang pisau pada gagangnya, dan dia mengamati bila itu dengan hati-hati. Tanpa darah Guwan, warna merah dari logam itu mulai memudar. Bayangan seperti iblis bangkit kembali. Itu seperti binatang buas yang akan dengan riang berpesta pada siapapun yang dia bisa. Itu berbalik untuk melihat Hansen. Bilahnya mulai bergetar di tangannya. Ledakan. Ketika pisau tajam menyadari bahwa Hansen memegangnya, kilatan cahaya berdarah bersinar di sekitarnya. Kekuatan Hansen tidak cukup untuk mempertahankan cengkeraman pada pisaunya, dan itu terbang dari tangannya. Bayangan iblis dari pisau membentuk tubuh dari api berdarah. Bentuknya kira-kira seperti manusia, tapi sepertinya dilingkari api. Itu bergetar dan bergetar saat memegang pisau tajam. Mata merah, hantu itu menatap Hansen seolah-olah tidak menginginkan apa-apa selain menyantap darahnya. Bis. Bayangan berdarah itu bergerak. Pisau tajam itu merobek ruang, membawa kehadiran berdarah bersamanya saat mencoba menyerang Hansen. Jangan bunuh dia, Guwan berteriak. Dia melangkah di depan Hansen, merentangkan tangannya. Sebelum pisau tajam itu cukup dekat untuk menyentuhnya, Hansen meraih gadis kecil itu dan memutarnya di sekelilingnya. Dia meninju pisau tajam itu dan berkata, ingat, tidak peduli kapan atau di mana, perempuan harus tetap di belakang laki-laki dan dilindungi. Jangan mencoba menghalangi pria itu. Kamu hanya akan membuatnya terluka. Petik 2. Ledakan. Saat dia berbicara, tinju dan pisau tajam itu saling bertabrakan. Api berdarah itu menari dengan liar saat kekuatan pukulannya hancur. Gelombang kejut yang dihasilkan merobek lapangan di sekitar mereka, membentuk kawah raksasa. Domba terdekat juga terpengaruh. Ledakan menyapu mereka, membuatnya menjadi kabut berdarah. Hansen tidak mundur, tapi dia merasakan ada sesuatu yang robek di dadanya. Dia merasakan dorongan untuk batuk sedikit darah, tetapi dia menelannya kembali. Pisau itu meraung, terdengar seperti binatang buas yang mengeluarkan tantangan. Detik berikutnya, keempat seni Geno Hansen diaktifkan di dalam tubuhnya. Dia dikombinasikan dengan mantra, dan dia memasuki mode tubuh pertempuran xenogeniknya. 2758 setiap pisau menunjukkan darah. Tubuh xenogenik Hansen tertutup oleh api hitam. Dia tampak seperti iblis yang baru saja merangkak keluar dari neraka. Dia menatap iblis merah yang memegang pisau tajam. Mereka tampak seperti dua raja neraka yang bersiap untuk berperang. Menjauh. Ini adalah medan pertempuran pria. Ini bukan tempat bagimu untuk terlibat di dalamnya, kata Hansen dari balik bahunya, mengawasi iblis merah itu. Setelah Hansen menggabungkan empat seni genonya, kekuatan area Dongsuan meningkat secara eksponensial.
Hansen menemukan bahwa God's Knife ini sebenarnya bukanlah pisau. Itu adalah xenogenik. Meskipun itu adalah makhluk hidup, tubuh dan jiwanya seperti pisau. Hansen tidak tahu tingkat xenogenik ini, tetapi kekuatannya sudah melampaui apa yang dapat diukur secara akurat oleh Hansen. Bayangan iblis darah menatap Hansen dengan dingin. Pisau tajam di tangannya bersinar dengan cahaya berdarah. Ruang di sekitar pisau itu terpelintir oleh cahaya berdarah itu, menyembunyikan tubuh pisau itu. Satu-satunya hal yang masih terlihat melalui ruang yang bengkok itu adalah cahaya pisau yang dipegang oleh bayangan tangan yang bersinar. Detik berikutnya, bayangan itu bergerak. Itu berjalan seperti kabut merah di bawah matahari. Itu datang untuk Hansen. Kekuatan di tubuh Hansen meledak. Dia berteleportasi di belakang bayangan dan mengirim pukulan ke arah iblis darah. Tetapi iblis darah tampak seolah-olah tidak tahu bahwa Hansen telah berteleportasi. Pisaunya masih mengarah ke lokasi Hansen sebelumnya. Hansen terkejut bahwa lawannya telah terlempar keluar jalur dengan trik sederhana seperti itu, tetapi dia melanjutkan serangannya. Baginya, ini adalah kesempatan bagus. Dia tidak bisa berhenti di tengah serangan karena kecurigaannya. Kaca. Tapi sebelum tinju Hansen mengenai darah iblis itu, dadanya dibedah. Beberapa tulang rusuknya diiris sampai bersih, dan beberapa organ serta darah yang mengkristal terlihat. Apa yang sedang terjadi? Mengapa aku dipukul? Wajah Hansen tiba-tiba berubah kesakitan. Dia tidak mengerti bagaimana makhluk itu berhasil memukulnya. Bayangan darah tidak berbalik atau bahkan mengayunkan pisaunya ke arah Hansen, tetapi dia masih terluka. Ini sangat aneh. Tidak ada waktu untuk berpikir. Dia memanggil naga abadinya, dan segera melepaskan rantai zat abadi ke dada Hansen yang menyembuhkan luka Hansen dengan cepat. Darah iblis itu bergerak maju dan mengayunkan pisaunya ke Hansen dengan amarah yang gila. Hansen mengerti bahwa kekuatan xenogeniknya sangat kalah dengan darah iblis. Dia ingin tahu bagaimana dia dipukul, jadi alih-alih mencoba memblokir serangan itu, dia menggunakan teleportasi lagi. Tapi kali ini, dia tidak berteleportasi lebih dekat ke Blood Demon. Dia berteleportasi, mencoba membuat jarak antara musuhnya dan dirinya sendiri. Kaca. Ada jarak 100 mil yang memisahkan Hansen dan Blood Demon, dan cahaya pisau tidak menebas ke arah Hansen. Namun meski begitu, pisau tak terlihat membelah kepala Hansen. Tengkoraknya retak di tengah, membuka cukup lebar untuk menunjukkan otak merah mudanya. Rasa sakit karena serangan itu menyiksa, dan wajah Hansen memucat. Begitu, meskipun serangan itu brutal, Hansen telah belajar sesuatu. Dia sekarang mengerti bagaimana dia dipukul. Cahaya pisau berdarah telah melakukan perjalanan ke tempat Hansen sebelumnya berdiri. Di sana, bayangan darah yang sangat redup muncul. Bayangan darah itu menyerupai wajah Hansen. Cahaya pisau berdarah memotong bayangan darah itu, dan tubuh Hansen terluka oleh pukulan itu. Apakah ini kekuatan waktu atau ruang? Atau apakah itu sedikit dari keduanya? Luka Hansen disembuhkan oleh kekuatan naga abadi. Bahkan luka yang begitu parah tidak akan membunuhnya sekarang. Tapi iblis darah jelas merupakan lawan yang lebih menakutkan dari yang dia duga. Hansen sudah menggunakan Forever Solid pada dirinya sendiri. Di bawah penguatan Forever Solid, bahkan Dewa Transmutasi tidak dapat merusak tubuh pertempuran xenogeniknya. Ditambah lagi, sisik naga sial yang tumbuh di kulitnya memberinya kekuatan kekebalan. Dia tidak bisa dihancurkan. Cahaya pisau berdarah itu tidak secara fisik mengenai tubuhnya, tapi masih bisa menembus armor, sisik, dan tulangnya. Ini sangat menakutkan. Blood Demon tampaknya tidak terlalu memikirkan situasinya seperti halnya Hansen. Wajahnya tampak seperti pembunuh karena dia datang tanpa ragu-ragu. Kemanapun cahaya pisau pergi, ruang di dekatnya terdistorsi dengan parah. Rasanya seperti banyak cahaya darah yang berputar-putar menari di sekitar pahat pisau. Kali ini, Hansen tidak mencoba berteleportasi. Sebagai gantinya, dia memanggil Shield of the Medusas Gaze miliknya. Dia akan memblokir pisau darah iblis. Kekuatan darah iblis itu aneh, dan mencoba menghindar sepertinya tidak berguna. Hansen harus memblokirnya. Tapi detik berikutnya, dada Hansen menumpahkan darah. Seluruh tubuhnya terbang menjauh. Dia meluncur di udara sejauh beberapa mil, lalu tubuhnya menghantam lapangan seperti asteroid. Hansen sadar kembali di lubang melingkar raksasa. Baju besi di dadanya telah dipotong terbuka, memperlihatkan daging di dalamnya. Sisik, tulang, dan rusuknya dipotong menjadi dua. Perisai Hansen masih bagus. Meskipun perisai itu bisa menghentikan segala macam serangan fisik, tampaknya perisai itu tidak mampu menghalangi cahaya pisau. Cahaya pisau aneh itu menembus perisai seperti hantu dan menghantam dada Hansen, benar-benar tanpa hambatan. Tubuh darah iblis itu berkedip, dan terus melakukan aliran serangan tanpa akhir. Tidak peduli bagaimana Hansen menghindar atau memblokir, dia tidak bisa menghentikan cahaya pisau iblis darah. Setiap tebasan mengenai dia, dan tubuh dewa Hansen berdarah saat dia mengalami lebih banyak luka yang ditusuk pisau. Jika bukan karena naga abadi yang menyembuhkannya dengan gila-gilaan saat dia bertarung, Hansen mungkin telah dipotong-potong sejak lama. Meski begitu, ada batasan seberapa cepat naga abadi bisa menyembuhkannya. Kemampuan penyembuhannya mulai tertinggal dari luka yang diterima Hansen. Sebelum luka Hansen sembuh total, dia dipukul beberapa kali. Kuat, sangat kuat. Itu sangat kuat sehingga pertarungan itu membuat seseorang merasa agak putus asa. Petik 2.
Lari saja, kamu akan terbunuh. Gu Wanner berteriak dari posisinya di dekat gerbong. Gelombang kejut yang tak terhitung jumlahnya dilepaskan dari Hansen dan pertarungan iblis darah, tetapi kereta tidak mengalami kerusakan apapun. Tampaknya ada kekuatan magis yang melindungi kendaraan dalam kapasitas tertentu. Setiap kali gelombang kejut mencapai gerbong, itu akan memudar. Hansen ingin melarikan diri juga, tapi dia tidak bisa. Bahkan teleportasi pun sia-sia. Dia masih akan terluka oleh iblis itu. Dan semacam kekuasaan yang kejam dan membatasi telah mengunci planet ini. Memasuki itu mudah, tetapi pergi akan membutuhkan Hansen entah bagaimana menerobos Baisema. Bahkan keterampilan teleportasinya tidak cukup. Kekuatan pisau itu sangat aneh. Tidak peduli apa yang dilakukan Hansen, dia akan dipukul. Satu-satunya hal baik tentang situasi ini adalah bahwa kekuatan iblis darah tidak dapat membunuhnya dalam satu pukulan. Jika itu lebih kuat, dia akan mati bahkan sebelum dia memiliki kesempatan untuk melawan. Kaca. Sebuah tebasan mengenai tubuh Hansen lagi. Hansen bahkan tidak bisa melihat bagaimana dia terluka. Pukulan itu hampir mematahkan lengannya di bahu. Tiba-tiba, tubuh Hansen mulai bersinar dengan cahaya darah. Sisik hitam tumbuh seperti orang gila, menerobos masuk ke baju besinya. Dalam hitungan detik, sisik telah melilit tubuh Hansen dan melalui baju besinya. Sebelum Hansen tahu apa yang sedang terjadi, dia merasakan tanah bergetar. Cahaya darah telah ditembakkan dari luar angkasa, dan sekarang bersinar di depan Hansen. Itu adalah koral darah yang tampak seperti naga darah. Bab 2759 terlahir kembali, bukankah para tetua yang sangat tinggi menutup karang darah? Mengapa tiba-tiba ada di sini sekarang? Hansen menatap relik itu dengan heran. Dia telah menggunakan kubus 4 domba untuk mencapai tempat ini. Bagaimana bisa sebongkah karang yang tersegel bisa masuk ke sana? Sementara Hansen masih mencoba mencari tahu apa yang sedang terjadi, lengan kirinya mulai bergerak. Sepertinya darah di lengannya menggerakkan otot-ototnya ke depan. Otak Hansen pasti tidak menyuruhnya bergerak, tapi tangannya tetap mengulurkan tangan untuk mencengkeram karang darah. Hansen melihat tangannya dengan cemas, tetapi dia tidak bisa menghentikannya. Tangan kirinya mencengkeram bagian karang darah yang tampak seperti kepala naga. Elit suci itu tidak berencana menggunakan tubuhku untuk dilahirkan kembali, kan? Hansen bertanya-tanya. Tubuhnya dan koral darah mulai bersinar dengan sinar merah. Hal yang paling membuat frustrasi adalah ini adalah momen paling kritis dalam pertarungan. Dia kehilangan kendali atas tubuhnya, dan iblis itu masih datang ke arahnya. Itu akan membunuhnya. Kakak, aku mengerti bahwa kamu mungkin mencoba untuk mengambil alih tubuh aku, tetapi tidak bisakah menunggu sampai nanti? Sekarang adalah waktu yang buruk. Yang mengejutkan, Hansen menyadari bahwa iblis darah tidak menyerangnya. Itu berdiri agak jauh, menatap Hansen dengan kebingungan. Ledakan. Cahaya darah melonjak dari tubuh Hansen, tetapi prosesnya sebenarnya kebalikan dari harapannya. Alih-alih mengubah Hansen, cahaya itu meninggalkan tubuh Hansen dan menuju karang darah di tangannya. Cahaya darah tenggelam ke dalam karang darah, dan sisik hitam Hansen mulai kusam dan menipis. Sepertinya dia berpindah. Apa yang sedang terjadi? Itu tidak akan mengambil alih tubuhku. Apakah itu akan menyedot aku sampai kering? Hansen melihat karang darah. Karang darah berbentuk naga mulai berubah saat menyerap cahaya darah yang berasal dari Hansen. Anehnya, karang darah telah kehilangan tampilan seperti ular dan sekarang menjadi bentuk humanoid. Tidak, itu mengambil bentuk manusia yang sebenarnya. Kepala naga menjadi kepala manusia, dan lengan panjang manusia tumbuh dari tubuh. Ekornya, bagaimanapun, masih terlihat sama. Saat karang darah berubah, sisik hitam Hansen dengan cepat menghilang. Segera, Hansen terlihat normal kembali. Sepertinya ada sesuatu yang ditarik keluar dari tubuhnya. Tunggu sebentar, bentuk koral darah terlihat familiar. Nyonya naga darah tua, bukankah seperti ini rupa Nyonya naga darah tua? Butuh waktu 1 menit bagi Hansen, tetapi dia akhirnya menyadari mengapa bentuk karang darah setengah manusia, setengah naga tampak begitu akrab. Karang darah sekarang memiliki kepala manusia dan ekor naga. Sisik naga menutupi makhluk itu, dan tanduk menonjol dari kepalanya. Wanita naga darah tua adalah makhluk yang telah digambar di punggungnya sejak lama. Tapi wanita naga darah tua di punggungnya memiliki sisik perak, sedangkan yang ini memiliki sisik merah. Aku mengerti sekarang. Aku mengerti mengapa koral darah mengikuti aku. Itu karena masih ada sisa-sisa Old Blood Dragon Lady ditato di punggungku. Jika wanita naga darah tua adalah master koral darah, itu berarti dia menggunakan gambar wanita naga darah tua di punggungku untuk dilahirkan kembali. Karang itu tidak pernah mencoba untuk mengambil tubuhku sama sekali, pikir Hansen, mencoba mencari cara untuk memahami apa yang terjadi. Meskipun Hansen tidak sepenuhnya memahami peristiwa yang terjadi di sekitarnya, dia bisa merasakan bahwa tebakannya mendekati kebenaran. Ketika sisik hitam di tubuh Hansen menghilang sepenuhnya, karang darah menjadi Nyonya naga darah tua. Tubuhnya menggantung diam di udara, matanya tertutup. Dia tampak seperti patung. Suci mengirim Nyonya naga darah tua untuk membantu yang sangat tinggi. Sekarang, semuanya dijelaskan. Tubuh Hansen bebas sekali lagi. Dia melihat ke arah wanita naga darah tua di udara, tapi dia tidak tahu apakah ini hal yang baik atau buruk. Darah iblis tidak memiliki kesabaran Hansen.
Ia melihat bahwa wanita naga darah tua tergantung tak bergerak di udara seperti patung mati, dan api darah iblis itu meledak. Pisau itu terbang untuk menyerang Nyonya Naga Darah Tua. Hati-hati, Han Sen berteriak. Sepertinya Nyonya Naga Darah Tua belum bangun, dan Han Sen takut padanya. Dia menyalurkan sebagian kekuatannya ke dalam teriakan itu, mencoba untuk mengeluarkan Old Blood Drag pada Lady. Dia tidak tahu apakah Nyonya Naga Darah Tua adalah teman atau musuh, tapi iblis darah itu pasti musuh. Dan bagi Han Sen, musuh-musuhnya adalah temannya. Saat ini, Han Sen berharap wanita naga darah tua tidak akan mati sebelum dia bangun. Cahaya pisau berdarah melonjak ke arah wanita naga darah tua, tapi matanya tetap tertutup. Dia tidak bereaksi terhadap badai kekuatan destruktif yang datang. Han Sen tahu seberapa kuat pisau itu. Serangannya bahkan tidak bisa diblokir. Jika wanita naga darah tua dipukul tanpa menyadari kedatangannya, tidak ada yang tahu apakah dia bisa menahan pukulan itu atau tidak. Pada saat ini, wanita naga darah tua akhirnya membuka matanya. Han Sen belum pernah melihat mata seperti miliknya sebelumnya. Rasanya seperti bintang berputar-putar di dalamnya. Mereka memiliki semua kemungkinan langit yang cerah dan terbuka. Hanya dengan menatap mata itu saja sudah cukup bagi kebanyakan orang untuk ditaklukkan oleh kemurnian dan kebesaran mereka. Matamu adalah rumahku untuk selamanya. Han Sen pernah mendengar hal-hal romantis seperti itu dikatakan sebelumnya, tapi dia tidak pernah mengerti apa maksud orang. Sampai sekarang, menatap mata wanita naga darah tua, dia mengerti. Wanita naga darah tua dengan tenang melihat iblis darah. Saat cahaya pisau mendarat, dia mengangkat lengannya. Jari-jarinya yang tampak seperti giok diarahkan ke depan. Ledakan. Seberkas cahaya setipis pena melesat dari jarinya. Kekuatan itu menghancurkan cahaya pisau berdarah dan bayangan iblis darah, mengungkapkan tubuh asli pisau tajam itu. Pisau tajam itu dipukul, dan berputar seperti kincir angin. Itu menghantam lapangan, menggali lubang ke rumput. Tuhan tahu seberapa dalam lubang itu. Sangat kuat. Han Sen kaget. Pisau tajam itu adalah xenogenik yang aneh. Itu mungkin kelas larva, atau mungkin bahkan lebih kuat. Wanita naga darah tua telah memusnahkannya hanya dengan jarinya. Berdasarkan itu saja, akan sulit untuk memahami betapa kuatnya dia. Pisau tajam itu sepertinya cukup tangguh. Meskipun bayangan api berdarah dihancurkan, pedangnya sendiri tidak terluka. Bis. Dalam sekejap mata, bilah tajam itu melesat keluar dari lubang tak berdasar itu. Api darah yang mengelilinginya semakin menakutkan. Itu menghasilkan bayangan iblis darah sekali lagi, yang meraih pisau tajam dan menebas ke arah wanita naga darah tua. Wanita naga darah tua tidak bergerak. Dia mengangkat jarinya dan menghancurkan bayangan api berdarah yang mengelilingi pisau tajam itu lagi. Pisau tajam itu menghasilkan api berdarah lagi dan lagi, tetapi wanita naga darah tua dengan santai meledakkan semuanya. Itu membuat darah Han Sen mendidih. Ini adalah contoh kekuatan sejati. Tidak heran wanita naga darah tua memaksa salah satu dari orang-orang yang menyebut diri mereka dewa untuk mundur. Dia sangat kuat. Han Sen melihat pisau tajam yang masih berusaha tanpa henti untuk mencapai Nyonya Naga Darah Tua. Han Sen harus berteriak, "Kakak wanita naga, tolong tiup pisaunya." Pang! Pisau tajam itu dipukul oleh wanita naga darah tua. Senjata itu terbang beberapa ratus mil jauhnya, dan semenit kemudian, ia terbang kembali. Itu membawa nyala api berdarah yang menakutkan. Teror masih belum bisa dihentikan. Han Sen akan terus mendukung Nyonya Naga Darah Tua, tapi tubuh Nyonya Naga Darah Tua membeku. Tiba-tiba, dia jatuh dari langit. Dia mendarat dekat Han Sen, tampak seperti karang darah lagi. Mata Han Sen terbuka lebar. Dia hendak meneriakkan dukungannya, tetapi sekarang tidak ada gunanya. Dia melihat darah iblis itu secara langsung. Suasananya hening dan mencekam. 2760 Super Space Slash. Old Blood Dragon Lady tampak seperti dia bisa membangkitkan kekuatan kuno, terlarang, lalu menggunakannya untuk menghancurkan langit dan bumi. Hanya dengan mengangkat tangan atau kakinya, dia bisa melawan musuh yang menakutkan. Tapi kenyataannya, dia hanyalah ujung tombak sosis yang tidak berguna, berwajah perak. Setelah beberapa pukulan, dia tamat, dan dia kembali terlihat seperti sebongkah koral darah. Ketika Old Blood Dragon Lady menjadi koral darah lagi, kehadiran pertempurannya menghilang. Itu seperti pertama kalinya Han Sen melihat musuh yang kuat dan berpikir bahwa dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Blood Shadow Demon menatap karang darah untuk beberapa saat, terlihat sangat bingung. Kecerdasannya tidak terlalu mengesankan. Setelah menyadari bahwa ia tidak dapat lagi merasakan keberadaan koral darah, ia berpaling dari benda yang tidak bergerak itu. Dengan hilangnya musuh itu, ia memfokuskan kembali perhatiannya pada Han Sen. Perut Han Sen merosot. Dia mengira seorang penyelamat magis telah datang untuk membantunya dan menyingkirkan God's Knife. Tapi ini adalah hasil yang sangat sedikit yang dia terima. Penampilan Old Blood Dragon Lady tidak sepenuhnya sia-sia. Setidaknya Old Blood Dragon Lady telah mengkonfirmasi kecurigaan Han Sen tentang God's Knife. Itu hanya xenogenik. Itu berbeda dari makhluk yang menyebut diri mereka dewa. Ini hanyalah makhluk yang, dengan cukup coba-coba, bisa dikalahkan. Dewa-dewa itu tidak bisa bertarung di alam semesta Geno, tapi God's Knife bisa. Jadi, ini tidak sama dengan tuannya. Tapi untuk beberapa alasan, dewa-dewa itu telah menginstruksikan Bu Wanner untuk mengangkat xenogenik yang menakutkan ini. Itu berarti makhluk itu belum sepenuhnya dewasa.
Aku masih memiliki kesempatan untuk mengalahkannya, pikir Hansen dalam hati. Dia ingin mencari cara bagaimana menyingkirkan God's Knife. Bahkan kekuatan Old Blood Dragon Lady tidak cukup untuk menghancurkan pisaunya. Bahan pedangnya sangat unik, dan kekuatan anehnya membuat Hansen menghindari serangannya. Jika itu bukan makhluk yang sangat kuat, dewa tidak akan mau membesarkannya. Tapi Old Blood Dragon Lady sudah memberiku petunjuk. Cahaya pisaunya tidak sepenuhnya tak terkalahkan. Ada cara untuk memecahkannya. Petik 2. Saat Hansen memikirkan hal ini, Blood Shadow Demon kehilangan kendali dirinya dan menyerang lagi. Kabut merah melintas di langit untuk berteleportasi di depan Hansen. Hansen menggunakan teleportasi lagi untuk menghindar. Sama seperti terakhir kali, dia berhasil menghindari cahaya pisau. Meski begitu, ketika cahaya pisau mencapai tempat dia berdiri beberapa saat sebelumnya, luka terbuka di dadanya lagi. Itu dia. Ini pasti benar. Apa yang dia gunakan adalah seni Geno yang merupakan kombinasi dari kekuatan ruang dan waktu. Hansen membuat tebakan itu saat dia mempelajari pertarungan antara God's Knife dan Old Blood Dragon Lady. Sekarang setelah dia mengalaminya lagi, dia bisa mengubah tebakan itu menjadi fakta yang bisa membantunya. Blood Shadow Demon memegang pisau tajam. Itu mengirim badai gila cahaya pisau yang menyala-nyala untuk menyerang Hansen. Hansen melemparkan 4 seni genonya secara maksimal. Tubuh pertempuran xenogeniknya meledak dengan kekuatan yang menakutkan. Teleportasi dan gerakannya digabungkan, tetapi pada akhirnya, dia masih tidak bisa menghindari pisau itu. Melihat luka pisau lain di dadanya, Hansen tidak terkejut. Sebaliknya, dia bahagia. Pisau itu seharusnya mengenai kepalanya. Tapi sekarang, itu hanya mengenai dadanya. Itu membuktikan bahwa tebakannya benar, dan usahanya untuk menguji tebakan itu berhasil. Dia hanya belum mengetahui waktunya. Seni Geno yang dapat menggabungkan ruang dan waktu. Kekuatannya bisa menembus ruang dan waktu. Itu menebas tubuhku, di mana sebelumnya. Karena akan selalu tahu di mana aku berdiri di masa lalu, berusaha menghindarinya akan sia-sia. Itu akan menenaiku kemanapun aku pergi, dan bahkan tidak perlu mengejarku untuk melakukannya. Selama itu bisa menyerang masa laluku, aku tidak perlu menyentuh tubuhku yang sebenarnya. Ini adalah seni Geno yang menakutkan, tebasan luar angkasa super. Hansen bisa melihat melalui rahasia yang memicu kekuatan God's Knife. Tapi melihat melalui itu adalah satu hal. Mampu memecahkannya adalah hal yang sama sekali berbeda. Hansen tahu bahwa serangan ini memiliki banyak batasan. Itu hanya bisa memotong area ruang dan waktu sesaat di masa lalu, tetapi Hansen hanya berhasil menghindarinya beberapa kali, dan God's Knife hanya meleset dengan bercukur. Dia tidak bisa sepenuhnya menghindari Super Space Slash. Jika bukan karena naga abadi yang terus menyembuhkan tubuh Hansen, dia akan dipotong berkeping-keping sejak lama. Tidak, itu masih tidak akan berhasil, ini adalah pertarungan terberat yang harus dialami Hansen. Dia tahu apa kekuatan lawannya, tapi dia tidak bisa menghancurkannya. Tubuhnya terus menumpuk luka. Untungnya, Hansen mampu menghindari pukulan paling berbahaya, dan naga abadi memiliki kekuatan penyembuhan yang kuat. God's Knife tidak akan membunuhnya dalam waktu dekat. Berhenti bertarung. Kamu harus pergi. Kamu tidak bisa mengalahkannya, dan dia akan membunuh kamu. Kamu tidak bisa mati di sini. Gu Waner sedang menunggu jauh di dekat gerbong. Dia menangis saat dia berteriak pada Hansen. Hansen juga ingin kabur. Tapi dia tidak bisa meninggalkan planet itu, jadi tidak ada gunanya mencoba melarikan diri. Dia harus mengatasi masalah di depannya. Hansen meraung mengamuk. Pisau dan pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul di udara. Aliran pisau tampak seperti sungai di langit saat mengalir menuju Blood Shadow Demon. Hansen tidak berpikir aliran pisau itu bisa menghancurkan God's Knife. Dia hanya berharap itu bisa meniru serangan Old Blood Dragon Lady dan mengganggu kekuatan pisaunya cukup lama untuk mengulur waktu Hansen. Tapi Hansen meremehkan God's Knife. Cahaya pisau iblis itu menyala, menghancurkan langit yang penuh dengan cahaya pisau, dan itu berlanjut menuju Hansen. Blur. Pisau itu tenggelam ke otot leher Hansen. Itu memotong tenggorokannya dan darah dimuntahkan. Hansen tidak bisa menghitung berapa banyak luka yang dideritanya. Setiap tempat di tubuhnya telah diserang oleh pisau itu. Hansen telah mencoba berbagai cara untuk menghindari Super Spacus Slash milik God's Knife. Tapi tidak ada yang berhasil. Hansen bahkan telah mencoba menggunakan Sutra Kuning Swan. Dia ingin menurunkan level God's Knife, tapi itu tidak berhasil. Seni Geno tidak bisa menyentuh tubuh pisau tajam itu. Setelah Hansen memanggil kekuatan Sutra Kuning Swan, God's Knife terus menebas masa lalunya. Itu tidak akan terhubung dengan kekuatan yang dia miliki sekarang. Naga abadi terus menyembuhkan Hansen tanpa terlihat lelah. Hansen bergantung sepenuhnya pada kemampuan penyembuhan kuat naga abadi untuk membuatnya tetap dalam pertarungan. Waner, ikuti aku. Hansen berteleportasi di sebelah Waner dan memanggil Forship Cube. Dia akan menggunakan Forship Cube untuk melarikan diri dari tempat itu dan membawa Wan ke tempat Very High. Meskipun tempat itu adalah penjara, itu lebih baik daripada menjadi makanan untuk pisau aneh. Aku tidak bisa pergi. Kamu harus segera pergi dari sini. Gu Waner menggelengkan kepalanya. Suaranya terdengar pasti. Hansen ingin bertanya kenapa, tapi dia dipukul lagi. Dia berteriak saat dia terbang. Blood Shadow Demon mencoba mengejar Hansen, tapi Gu Wan melemparkan dirinya ke depan Blood Shadow Demon. Hansen terlihat kaget. Untungnya,
Cahaya pisau Blood Shadow Demon tidak menebasnya. Ia tidak ingin membunuh Wanner. Itu berputar ke samping di udara, mencoba melewati Wanner dan mencapai Hansen. Tapi Wanner tetap berada di antara mereka. Dia mencengkeram pedang God's Knife, dan darah di tangannya mewarnai pedang itu menjadi merah. Darah mengalir dari luka di tangannya. Dalam sedetik, wajah Wanner menjadi pucat seperti selembar kertas. Pergi sekarang, ia masih membutuhkanku. Ia tidak akan membunuhku. Ditambah lagi, aku memiliki tubuh abadi. Aku tidak akan mati. Tapi kamu akan mati jika kamu tetap di sini. Wanner mengencangkan cengkeramannya pada pisau tajam itu saat dia berteriak. Dia jelas bertekad untuk tidak membiarkannya lolos. 2761 cara untuk menghancurkan aku. Di istananya di dalam botol, wajah Hansen tampak muram. Dia duduk di lantai, mengerutkan kening saat dia mencoba berpikir. Dia tidak pernah merasa malu seperti saat itu. Dia membutuhkan seorang gadis kecil untuk turun tangan dan menyelamatkan hidupnya. Jika Wanner tidak menghentikan God's Knife untuknya, dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk menggunakan Force Cube untuk melarikan diri. Dan dia bahkan menyuruh Wanner untuk tidak menghalangi jalannya. Tapi pada akhirnya, begitulah yang terjadi. Dia tidak akan pernah melupakan ekspresi wajah Gowan ketika dia harus meninggalkannya. Aku harus menemukan cara untuk mengalahkan pisau jelek itu dan membawa Wan kembali dengan selamat. Hansen menenangkan dirinya dan mencoba berpikir rasional. Dia tahu perasaan marah dan malu tidak akan menyelesaikan apapun. Dia perlu menemukan cara untuk menyelesaikan apa yang disebut God's Knife untuk menyelamatkan Wanner. Dia harus membawanya pergi dari tempat itu. Jika aku menggunakan tubuh roh dewa superku, aku tidak akan terluka oleh Super Space Slash. Tetapi bahkan jika Wanner dan tubuh roh dewa superku tidak bertentangan satu sama lain, tubuh roh dewa superku tidak akan bertahan lama. Itu tidak dapat mendukungku cukup lama untuk mengalahkan God's Knife. Jadi, bagaimana cara memblokir Super Space Slash saat tidak menggunakan tubuh roh dewa super? Selain itu, yang terpenting, memblokir Super Space Slash saja tidak cukup. Aku perlu menemukan cara untuk melawan dan menghancurkan God's Knife itu sendiri. Bahkan Old Blood Dragon Lady tidak dapat menghancurkan tubuhnya, dan kekuatanku akan jauh lebih lemah dari yang mampu dia hasilkan. Akan lebih sulit bagiku untuk menghancurkan tubuhnya. Hansen tidak akan menyerah hanya karena itu. Dia mengambil waktu untuk menghitung setiap kemungkinan yang mungkin terjadi di sana. Masih ada sedikit peluang dia bisa berhasil, yang dia hitung menjadi 10.000, tetapi itu tidak akan mempengaruhi tekadnya yang teguh. Naga abadi telah menyembuhkan tubuh Hansen tanpa henti, tapi dia telah menerima terlalu banyak luka. Saat dia berada di God's Farm, naga abadi hanya bisa menyembuhkan sebagian luka di setiap luka, meninggalkan tubuhnya seperti bekas luka jaring laba-laba. Pertarungan itu telah melukainya begitu banyak sehingga dia bahkan tidak tahu seberapa parah dia terluka. Aku tidak bisa mengubah masa lalu, jadi menghindar tidak mungkin. Kecuali aku bisa menghapus masa lalu. Mendengar pemikiran itu, mata Hansen berbinar. Mungkin aku bisa mencoba Sit and Forget Sutra Alpha. Sit and Forget Sutra adalah tentang mencari cara agar tubuh terputus dari alam semesta, sehingga pengguna dapat tinggal di ruang yang berada di luar ruang dan waktu. Jika kekuatan seseorang terputus dari alam semesta, maka Blood Demon tidak akan dapat melihat aku di masa lalu. Itu mematuhi aturan alam semesta. Hansen berpikir ini adalah sesuatu yang bisa dia coba. Dia memiliki pengalaman alfa, jadi tidak akan sulit baginya untuk berlatih Sit and Forget Sutra. Tetapi bahkan jika Sit and Forget Sutra dapat memecahkan Super Space Slash, Hansen masih tidak memiliki cara untuk menghancurkan God's Knife. Ini hanya akan memungkinkannya untuk menghindari kekalahan untuk waktu yang tidak ditentukan. Hansen tidak bisa memikirkan cara untuk menghancurkan God's Knife, tapi untuk saat ini, dia punya rencana. Pertama dan terpenting, dia harus berlatih Sit and Forget Sutra. Dia perlu melihat apakah dia bisa mematahkan Super Space Slash. Karena dia tidak memiliki Very High Sense sebagai pangkalan, Hansen hanya bisa menggunakan Under the Sky sebagai pangkalan. Dia menempatkan Sit and Forget Sutra menjadi bagian dari keterampilan pisau Under the Sky. Sudah 2 minggu, dan Hansen belum menginjakkan kaki keluar dari istana. Sejak Old Blood Dragon Lady muncul, tubuh Hansen tidak lagi menumbuhkan sisik apapun. Dan koral darah tidak terlalu bergerak selama itu juga. Jika Hansen tidak melihatnya menjadi Old Blood Dragon Lady, dia akan mengira itu hanya sebongkah karang biasa. Sepertinya setetes darah Old Blood Dragon Lady yang kumiliki tidak cukup untuk mendukung kelahirannya kembali sepenuhnya. Tapi itu bagus. Aku tidak tahu apakah dia adalah teman atau musuh, jadi ini kemungkinan hasil terbaik untuk saat ini. Hansen melihat bongkahan karang darah di sebelahnya, lalu dia berjalan keluar istana. Selama 2 minggu terakhir, dia telah mencoba untuk membiarkan Sit and Forget Sutra mencair ke dalam keterampilan pisau Under the Sky. Tetapi dia telah menemui beberapa masalah yang tidak dapat dia atasi. Dia membutuhkan 1 atau 2 ide, tetapi tidak ada yang menginspirasi tentang istana botol itu. Sulit untuk muncul dengan ide. Hansen berjalan mengelilingi istana berputar-putar. Dia masih tidak mengerti, dan dia merasa sedikit kesal. Meskipun dia mengerti bahwa dia harus tenang sekarang, pikiran tentang Wanner dan situasinya membuatnya gila. Dia tidak bisa tetap tenang. Dia mengeluarkan botol sirene dan memanggil sirene Virgin. Dia berbicara dengannya, berharap mendapatkan beberapa ide darinya. Hasilnya sekali lagi sangat mengecewakan bagi Hansen.
Sirene Virgin belum pernah melihat Super Space Slash sebelumnya, jadi dia tidak bisa memikirkan cara untuk memecahkannya. Setelah Sirene Virgin menghabiskan setengah hari melontarkan omong kosong tak berguna yang tidak perlu dia dengar, Hansen harus menurunkan kakinya. Dia mengirimnya kembali ke botol dan melemparkannya ke penyimpanan. Tidak ada seorang pun di istana botol itu yang memberikan nasihat kepada Hansen. Setelah ragu-ragu untuk beberapa saat, dia akhirnya memutuskan untuk masuk ke Destiny's Tower. Dia akan melihat iblis kuno, yang telah terperangkap di sana untuk waktu yang lama. Saat ini, iblis kuno adalah satu-satunya tahanan yang ditahan Hansen di Destiny's Tower. Semua makhluk lain yang pernah dia pelihara di sana telah lama dikirim ke Purgatory Heaven. Hanya iblis kuno yang tampak terlalu berbahaya untuk diizinkan meninggalkan Destiny's Tower. Kamu butuh sesuatu dariku. Iblis kuno telah terperangkap di sana untuk waktu yang sangat lama, tetapi dia tidak terlihat marah atau gelisah seperti tahanan pada umumnya. Sepertinya dia sedang berlibur, bukannya terjebak di penjara yang tak terhindarkan. Hansen harus mengagumi sikapnya. Jika Hansen terjebak di sana selama bertahun-tahun, dia tidak berpikir dia akan sedingin ini. Aku telah bertemu dengan makhluk yang memiliki kekuatan Super Space Slash. Aku tidak tahu bagaimana mengalahkannya. Daripada mencoba menyembunyikan apapun, Hansen mengutarakan apa yang telah terjadi sejelas mungkin. Kecerdasan iblis kuno sangat tinggi. Dia bukanlah seseorang yang bisa dengan mudah dibodohi dengan beberapa kebohongan, jadi Hansen bahkan tidak repot-repot mencoba. Itu mudah. Jika kamu berjanji untuk melepaskan aku bisa mengajarimu cara memecahkannya, jawab iblis kuno dengan tenang. Ketika dia berbicara tentang persyaratan bantuannya, dia tidak terdengar bersemangat tentang prospek tersebut. Kekuatan kamu berada di tingkat terendah di alam semesta ini, dan lawanku adalah salah satu makhluk paling kuat dalam kenyataan ini. Apakah kamu benar-benar berpikir aku akan mempercayaimu? Hansen bertanya dengan dingin, menatap iblis kuno. Iya, itulah mengapa kamu datang, bukan? Iblis kuno berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan berkata, ditambah, kekuatan dan pengetahuan tidak berjalan seiring. Waktu dan ruang di alam semesta ini sama saja dengan waktu dan ruang di tempat lain. Mereka bekerja sama di sini seperti yang mereka lakukan di cagar alam. Super Space Slash juga berfungsi sama. Alasan dibaliknya sama. Jika kamu mengerti itu, kamu dapat menemukan cara untuk mengalahkannya. Petik 2. Kalau begitu beritahu aku, bagaimana cara kamu mengalahkan Super Space Slash? Hansen bertanya. Setuju dengan kondisiku dulu, balas iblis kuno. Kamu setidaknya harus membuktikan kepadaku bahwa kamu benar-benar bisa menghancurkan kekuatan Super Space Slash, kata Hansen, sambil menatap iblis kuno tanpa ekspresi. Pria iblis kuno itu terlalu berbahaya. Hansen tidak akan membiarkannya keluar kecuali dia tidak punya pilihan lain. Ini tidak ada hubungannya dengan kekuatan iblis kuno. Pria itu terlalu menakutkan. Bahkan jika dia hanya di level Baron, Hansen tidak akan memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Iblis kuno memandang Hansen. Dia tersenyum dan berkata, kamu hanya ingin menipuku. Kamu ingin aku memberi kamu solusinya, dan kemudian kamu dapat meninggalkan kesepakatan akhir kamu dan menahan aku di sini. Aku tidak berpikir kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan. Petik 2. Katakan padaku sesuatu yang belum pernah kudengar sebelumnya, kata Hansen, wajahnya tidak berubah. Iblis kuno sangat cerdas. Dia tidak terus mengatakan bahwa Hansen tidak akan memberinya kebebasan. Dia terdiam, lalu berkata, menurut teori, hanya ada satu cara untuk memecahkan Super Space Slash. Dengan cara apa itu? Hansen berkata dengan cepat. Dia berharap iblis kuno terus menolak menjawab, tetapi pria itu menjawab dengan sangat cepat. Itu untuk bunuh diri. Iblis kuno tampak serius, dan Hansen tahu bahwa pria itu bersungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan. Tapi ini adalah jawaban yang membingungkan Hansen. 2762 Dead Yesterday, Alive Today. Apakah kamu serius? Hansen mengira iblis kuno sedang bermain dengannya. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana membunuh dirinya sendiri akan menyelesaikan apapun. Iblis kuno memberi Hansen senyum predator. Pernahkah kamu mendengar tentang kematian dan kemudian dilahirkan kembali? Jika kamu tidak mati, bagaimana kamu bisa menghindari Super Space Slash? Petik 2. Hansen pernah mendengar tentang kelahiran kembali sebelumnya, tapi dia tidak tahu apa hubungannya dengan Super Space Slash. Dia ingin menemukan cara untuk melawan Super Space Slash karena dia ingin hidup. Apa gunanya bunuh diri? Iblis kuno menunjuk ke arah Hansen dan berkata, sebelumnya, kita semua bersumpah untuk mati seperti kemarin. Dan setelah itu, bersumpah untuk hidup seperti hari ini. Hari ini, kamu masih hidup. Lalu, apa bedanya jika kamu mati kemarin? Petik 2. Saat dia mendengarkan iblis kuno, Hansen merasa seperti tersesat dalam kabut yang tidak bisa ditembus. Dia tidak tahu apa yang iblis kuno bicarakan, tetapi dia tahu bahwa terus bertanya tidak akan memperbaiki situasi. Kecuali jika dia setuju untuk melepaskan iblis kuno, tentu saja. Jika tidak, iblis kuno akan terus menghindari mencapai inti permasalahan dan menjelaskan apa yang diperlukan untuk memecahkan Super Space Slash. Meskipun sebenarnya, petunjuk yang diterima Hansen sejauh ini tidak terlalu buruk. Setelah meninggalkan Destiny's Tower, Hansen memikirkan tentang apa yang dikatakan iblis kuno kepadanya. Dia masih tidak mengerti apa yang dikatakan pria itu. Bunuh diri, dan sekarat kemarin, hidup hari ini.
Apa yang iblis kuno coba katakan padaku? Hansen menghabiskan waktu lama untuk memikirkan masalah ini, tetapi dia tidak bisa memahaminya. Rasanya seperti konsepnya di luar jangkauan. Tiba-tiba, gelombang kejut yang tidak terlihat menggelinding di udara. Dua bayangan muncul dari kabut yang berkumpul dengan cepat, dan mereka mendarat di alun-alun istana. Exquisite dan Likir akhirnya ada di sini. Hansen bersukacita, begitu dia melihat lebih dekat untuk memastikan bahwa itu adalah mereka. Sejak dia dikurung di dunia botol ini, dia belum pernah melihat kulit atau rambut Likir atau Exquisite. Saat keduanya berjalan di hadapannya sekarang, Hansen tidak mengatakan apa-apa. Dia tahu Exquisite dan Likir hanyalah anak-anak muda di antara Very High. Mereka tidak akan diizinkan membuat keputusan penting apapun. Bahkan jika mereka ingin membebaskan Hansen, mereka tidak memiliki otoritas. Sisik di seluruh tubuh kamu hilang. Likir tersentak, memandang Hansen. Iya, aku tidak tahu mengapa, tapi sisiknya menghilang begitu saja. Bisakah kamu bertanya kepada pemimpin apakah aku bisa pergi sekarang? Kata Hansen. Exquisite dan Likir saling memandang. Seolah-olah mereka ingin memberitahunya sesuatu, tetapi mereka ragu-ragu untuk benar-benar mengatakannya. Pada akhirnya, Exquisite akhirnya berkata, pemimpin masih ingin kamu tetap di dalam botol. Apakah itu berarti dia akan membuatku terkurung di sini selamanya? Hansen berkata dengan cemberut. Jangan khawatir, Likir meyakinkannya. Kami akan berusaha sebaik mungkin untuk menunjukkan kepada semua orang bahwa kamu bukanlah ancaman. Kami akan mencoba untuk mendapatkan kembali kebebasanmu secepat mungkin. Petik 2. Tubuhku tidak lagi memiliki sisik. Bukankah itu membantu menghapus kecurigaan yang mereka miliki tentang aku? Hansen menunjukkan, tetapi suaranya tidak terdengar terlalu penuh harapan. Exquisite mendesah. Jika sisik telah dihilangkan oleh orang-orangku, tentu saja, mereka tidak akan tetap curiga. Tapi sekarang tampaknya sisik itu menghilang begitu saja. Aku khawatir pemimpin dan tetua tidak akan percaya bahwa sisik menghilang dengan sendirinya dan pergi selamanya. Petik 2. Artinya aku masih terjebak di sini. Pikiran Hansen menjadi tenang sekali lagi. Dia tidak berharap Very High akan membiarkannya pergi. Dia harus melarikan diri menggunakan kekuatannya sendiri. Likir mencoba memberikan kenyamanan dengan berkata, kami akan mencoba membantu kamu dengan cara apapun yang kami bisa. Kamu hanya perlu bertahan sedikit lebih lama, oke? Petik 2. Hansen bukanlah pemula yang baru saja mulai bertualang. Dia tahu ini hanyalah kata-kata penghiburan yang tidak akan membawa perubahan nyata dalam situasinya. Jika aku tidak bisa pergi dari tempat ini, bisakah kamu membawakanku beberapa buku agar aku tidak benar-benar bosan? Hansen bertanya datar. Jenis buku apa yang ingin kamu baca? Dalam situasi seperti ini, aku rasa orang-orang kami tidak akan membiarkan kamu membaca segala jenis seni Geno, kata Likir, lurus seperti anak panah. Dia sering seperti itu, memberitahu Hansen apa yang perlu dia ketahui. Tidak ada seni Geno, aku hanya ingin beberapa buku tentang filsafat dan teologi. Sesuatu tentang hidup dan mati akan menjadi yang terbaik. Hansen berharap buku-buku ini bisa memberinya inspirasi, mungkin mengungkapkan apa yang dimaksud iblis kuno ketika dia berbicara tentang bunuh diri. Biarkan aku menemukan cara, kami akan mencoba dan mendapatkan buku-buku ini untuk kamu, jawab Likir. Terima kasih banyak, Hansen tersenyum. Kamu ulat sutra kami, inilah yang harus kita lakukan. Likir terdiam di tengah jalan dan terdiam. Situasi Hansen sekarang berbeda. Dia bukan lagi ulat sutera mereka. Tapi Hansen tampaknya melakukan lebih baik dari yang mereka harapkan. Cara dia berbicara dengan santai dengan mereka, dia tidak terdengar seolah-olah dia akan dikurung selamanya. Sebelum mereka pergi, Exquisite memberitahu Hansen, aku akan memberitahu pemimpin bahwa sisiknya telah menghilang. Mereka kemungkinan besar akan mengirim seseorang untuk memeriksa kondisi kamu. Tapi menurutku tidak ada kemungkinan besar kamu pergi. Jadi, jangan terlalu berharap untuk segera keluar. Petik 2. Aku mengerti, kata Hansen dengan anggukan. Dia tahu Exquisite tidak memiliki otoritas dalam masalah ini, jadi keputusan akhir bukanlah keputusan yang diambilnya. Tidak lama setelah mereka pergi, elit Dewa Sejati Very High muncul di hadapan Hansen. Dia memeriksa Hansen dan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Hansen. Hansen telah menyusun jawabannya sejak lama, jadi ketika dia ditanya apa yang telah terjadi, dia memiliki cerita yang siap untuk disampaikan. Penjelasannya tidak sepenuhnya sempurna karena Hansen terus berusaha menghindari pembicaraan tentang hal-hal tertentu. Tetua Very High tidak tahu apa yang sedang terjadi. Setelah Tetua Very High pergi, tidak ada yang datang menemuinya selama beberapa hari. Hansen menghabiskan seluruh waktunya untuk berlatih Sit and Forget Sutra. Waktu berlalu dengan cukup mudah. Sudah lama sejak aku tidak melihat Yanran dan Linger. Aku ingin tahu apakah Linger sudah dewasa. Dan aku bertanya-tanya apa yang terjadi dengan Little Flower. Ibu dan ayah berkata mereka ingin meluangkan waktu untuk bepergian. Aku ingin tahu apakah mereka sudah kembali. Terkadang, Hansen teralihkan saat memikirkan betapa dia merindukan keluarganya. Sit and Forget Sutra sama sekali berbeda dengan Under the Sky. Salah satunya tentang memasuki dunia, dan yang lainnya tentang keluar dari dunia. Menggabungkannya akan sulit, dan aku belum pernah berlatih Very High Sense sebelumnya, jadi aku harus menggunakan Under the Sky sebagai pangkalan. Jika aku mulai dari awal dengan latihanku, aku tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mempelajari Sit and Forget Sutra.
Hansen tidak memiliki cara untuk memprediksi secara akurat kapan dia akan meningkatkan skill baru ke level yang bisa digunakan. Sit and Forget Sutra dan Under the Sky memiliki struktur yang serupa, tetapi menurut teori, mereka beroperasi pada panjang gelombang yang berbeda. Mereka praktis berlawanan. Meskipun dia berhasil mendapatkan pengalaman dan pikiran alfa, dia tidak dapat menggabungkan kedua teknik tersebut. Sementara Hansen mendidih karena frustrasinya sendiri, bayangan muncul melalui kabut yang mengelilingi istana. Itu adalah pria Frihai yang Hansen tidak kenal. Orang tua itu tidak berbicara. Dia hanya melemparkan sesuatu ke Hansen, lalu berbalik dan pergi. Hansen mengangkat alis, tidak tahu apa yang baru saja dilakukan lelaki tua itu. Dia mengambil barang itu dan memeriksanya. Itu adalah laptop mini, seukuran tangan seseorang. Hansen menyalakan komputer. Dia tidak dapat terhubung ke internet, tetapi ada banyak e-book di dalamnya. Sekarang Hansen mengerti, ini mungkin pengiriman Likir dan Exquisite. Hansen melihat-lihat judul dengan cepat, dan dia menyadari bahwa e-book adalah satu-satunya hal yang ada di komputer. Sebagian besar buku tentang filsafat dan teologi. Tidak ada sama sekali tentang seni Geno. Lagi pula, Hansen tidak benar-benar berharap menemukan seni Geno. Dia membolak-balik buku. Dengan seberapa banyak otaknya telah berevolusi, itu adalah tugas yang mudah baginya untuk menghafal isi buku dengan sejuta kata yang tepat. Dia bisa mengingat isinya dengan sempurna, tanpa melupakan satu kata pun. Memahami itu, bagaimanapun, adalah sesuatu yang sama sekali berbeda. Sutra Sejati Flus. Hansen tersentak saat melihat judul salah satu buku. 2763 penghakiman untuk kedua Ago. Hansen telah melihat sutra nyata Flus sebelumnya, tapi saat itu, seni Geno telah ditulis di sebuah tablet. Hansen tidak memahaminya. Agar lebih akurat, seni Geno telah ditranskripsikan di banyak tablet, dan Hansen hanya melihat satu bagian darinya. Menurut legenda, Buddha memperoleh begitu banyak kekuatan belakangan ini karena mereka meneliti sutra nyata siram yang rusak. Begitulah cara mereka menjadi terkenal di alam semesta. Banyak seni Geno Buddha telah dikembangkan dari sutra nyata siram. Bahkan skill pengubah bentuk yang digunakan Burning Lamp Alpha untuk mengubah Hansen menjadi semut berasal dari Flus Real Sutra. Buku ini pasti memiliki nama yang sama. Ini bukan seni Geno yang sebenarnya, bukan. Hansen membukanya untuk melihatnya. Dia memindai melalui teks, tetapi tampaknya itu bukan seni Geno. Itu hanya sebuah risalah yang melibatkan konsep teologi dan sains. Itu seperti buku teologi biasa. Sutra nyata Flus memiliki begitu banyak bagian yang kabur dan dalam, bahkan sulit untuk menentukan interpretasi yang benar dari isi seni Geno. Tapi Hansen sudah mulai memahaminya. Bagaimanapun, dia pernah berusaha keras untuk mempelajari Sutra Dongsuan. Sekarang, kerja keras itu telah membuahkan hasil. Hansen terus membuka-buka buku itu, mencari sesuatu yang penting. Tidak ada hal penting yang terlintas di benaknya, dan semakin banyak dia membaca, dia menjadi kurang tertarik. Setelah beberapa saat, isinya menjadi sangat membosankan sehingga Hansen akan beralih ke manuskrip yang berbeda. Saat itulah, Hansen menemukan sebuah artikel yang memicu ketertarikannya. Itu berbicara tentang ada lebih dari satu alam semesta yang ada. Ia mencoba mengatakan bahwa alam semesta tidak ada sendiri, itu sebenarnya adalah bagian dari kain yang mengandung banyak alam semesta yang berbeda. Ada kemungkinan makhluk melakukan perjalanan di antara alam semesta ini. Konsepnya sulit dipahami. Itu seperti Hansen berdiri di atas kereta, dan alam semesta yang dia huni adalah gerbong di sekitarnya. Namun, jika dia berjalan maju ke gerbong yang berbeda, dia akan berada di alam semesta lain. Orang tidak terkunci dalam alam semesta tempat mereka dilahirkan. Sepanjang hidup mereka, mereka mengalir tanpa hambatan dari satu alam semesta ke alam lain, dan seringkali, mereka bahkan tidak menyadari bahwa ada yang berubah. Pembagian antara alam semesta tidak sejelas kereta yang dipartisi menjadi gerbong. Alam semesta dipisahkan satu sama lain oleh aturan ruang dan waktu. Ruang yang kamu tempati selama satu detik tertentu akan berbeda dari ruang yang kamu tempati pada detik berikutnya. Berdasarkan teori multiverse ini, adalah logis bahwa seseorang dapat kembali ke masa lalu atau maju ke masa depan. Jika hanya ada satu alam semesta, maka seseorang akan terkunci dalam satu saat, dan masa lalu serta masa depan akan tetap berada di luar jangkauan selamanya. Tetapi jika realitas benar-benar ada sebagai multiverse, maka waktu bisa berubah. Jika alam semesta paralel ada di masa lalu atau masa depan, maka dimungkinkan untuk pergi ke sana. Tentu saja, Sutra Nyata Flus tidak memberikan instruksi yang jelas tentang bagaimana Hansen bisa maju dan mundur di multiverse. Tapi teori itu memberi Hansen beberapa inspirasi. Menurut teori tersebut, kekuatan Super Space Slash dapat menembus satu alam semesta dan mencapai alam semesta berikutnya. Jadi, meskipun Hansen bisa melihat cahaya pisau, dia tidak bisa menghalangi cahaya pisau. Karena itu, dia tidak bisa menghindarinya. Itu karena serangan itu sebenarnya mendarat di alam semesta sebelumnya, dan Hansen hanya terluka sebagai semacam efek samping. Jika aku menggunakan tubuh aku untuk memblokir kekuatan God's Knife di alam semesta terakhir, maka aku tidak akan terluka saat ini. Seperti ketika aku menggunakan tubuh roh Dewa Super. Tidak peduli di mana waktu atau alam semesta aku berada, kekuatan God's Knife tidak dapat menyakiti aku. Tapi masalahnya, tubuh roh Dewa Super terbatas saat ini.
Bahkan jika aku bisa menggunakannya, aku akan menemui jalan buntu dengan God's Knife kecuali aku bisa menemukan cara untuk menghancurkannya. Ketika waktuku dengan tubuh roh dewa super berakhir, pertarungan akan berakhir. Aku akan kalah. Petik 2. Han Sen terus berbicara pada dirinya sendiri. Ini tidak seperti tidak ada cara lain. Tubuhku tidak bisa menahan God's Knife, tapi kekuatan Super Specialist sepertinya belum lengkap. Ia tidak dapat memilih alam semesta mana yang ditebasnya. Dia hanya bisa memotong alam semesta 1 detik sebelumnya. Jika aku hanya bisa memprediksi serangan makhluk itu sedetik sebelum mereka mendarat, aku bisa memblokir. Petik 2. Tapi God's Knife terus berkembang, dan serangannya mungkin tidak lagi terbatas pada sedetik sebelumnya. Akan sangat sulit untuk memprediksi dari mana datangnya serangan, dan jika God's Knife terus berkembang, itu akan menjadi semakin sulit. Plus, God's Knife dapat melihat kemana aku pindah sedetik berikutnya. Tidak peduli apa pertahanan aku, binatang itu dapat memilih untuk menghindari posisi defensif aku dan menargetkan titik lemah manapun yang ingin diserang. Petik 2. Jika aku dapat mempelajari sutra duduk dan lupakan, aku dapat memutuskan hubungan aku dengan masa lalu. Bahkan jika aku di alam semesta terakhir terbunuh, aku di masa kini tidak akan terpengaruh. Itu akan menjadi skenario kasus terbaik. Tapi Sit and Forget Sutra dan Under the Sky sedang dalam konflik. Mereka tidak bisa dipraktekkan bersama. Jadi, jika aku ingin memblokir Super Space Slash, aku harus memprediksi arah serangan sedetik sebelum dilepaskan. Mungkin aku bisa menggunakan Shield of the Medusas Gaze untuk memblokir serangan itu. Itu akan sulit, tetapi bukannya aku tidak bisa melakukannya. Bakat penghakiman dan pembinaan adalah apa yang terbaik bagi aku. Under the Sky adalah seni Geno teratas bagi mereka yang unggul dalam keterampilan tersebut. Mungkin aku benar-benar bisa memprediksi 1 detik sebelumnya, tapi sekarang, masalah terbesar adalah bagaimana membiarkan God's Knife melihat gerakan aku dan tetap menjaganya agar tidak mengenai titik rawan. Petik 2. Sutra duduk dan lupakan tidak dapat digabungkan dengan Under the Sky, dan dia tidak dapat memahami apa yang dibicarakan oleh iblis kuno. Alih-alih mengkhawatirkan kedua masalah sekaligus, Han Sen fokus berlatih Under the Sky untuk melihat apakah dia bisa memprediksi tindakan seseorang 1 detik sebelumnya. God's Knife dapat memprediksi apa yang akan terjadi 1 detik di masa depan, jadi Han Sen harus mempelajari masa depan yang sudah diketahui oleh God's Knife. Entah bagaimana, dia harus memaksa lawannya untuk menyerang perisainya, daripada dagingnya yang rapuh. Itu adalah tantangan yang sangat sulit. Orang biasa tidak dapat membayangkan melakukan hal seperti itu. Tapi Han Sen tidak percaya itu adalah tugas yang mustahil. Super Specialist hanya 1 keterampilan, itu harus bisa dipecahkan. Pertarungan akan menjadi seperti permainan catur. Setiap kali Han Sen bergerak, itu akan mengubah respons lawannya. Skakmat dicapai dengan mendorong lawannya ke tempat di mana tidak ada pilihan yang bagus. Tetapi pikiran itu menimbulkan kesulitan lain. Dalam catur, seorang pemain harus menyerang kelemahan lawannya. Untuk membatasi pilihan lawannya, Han Sen perlu mengancamnya. Jika tingkat ancaman tidak cukup tinggi, God's Knife bisa saja mengabaikan provokasi Han Sen. God's Knife sangat tahan lama. Bahkan wanita naga darah tua tidak bisa menghancurkan tubuhnya. Aku tidak memiliki senjata yang cukup kuat, dan kekuatan pribadi aku belum mencapai tingkat yang begitu saleh. Tapi meski aku tidak bisa membunuh God's Knife, jika aku bisa mengocehnya, aku mungkin punya kesempatan. Han Sen sangat bersemangat memikirkan hal ini. Dia akhirnya punya ide. Keterampilan terkuat Han Sen adalah Super Spang. Selain itu, dia memiliki Break Six Skills dan Heart Connection. Level dan kekuatan tiap skill berbeda. Super Spang tidak cukup kuat untuk menghancurkan rantai substansi dari God's Knife. Jadi, sekarang, itu tidak berguna. Kekuatan penetrasi Heart Connection kuat, tetapi melawan tubuh kuat God's Knife, itu akan sia-sia. Kekuatan ledakan Break Six Skills, bagaimanapun, sempurna untuk situasi Han Sen. Bab 2764 berjalan di jalanmu sendiri. Pada hari-hari berikutnya, Han Sen tidak makan atau minum banyak. Dia menghabiskan seluruh waktunya untuk memodifikasi Under the Sky dan Break Six Skills. Under the Sky tidak terlalu cocok dengan Break Six Skills, jadi Han Sen harus menggunakan pistol ganda dari spell untuk menyalurkan kekuatannya. Dan Break Six Skills juga harus dimodifikasi. Dia mungkin tidak menggunakan kemampuan destruktif penuh dari Geno Art, tetapi kekuatan ledakan harus cukup untuk memusnahkan God's Knife. Hanya dengan melakukan itu Han Sen dapat melakukan penilaian 1 detiknya ke masa lalu. Ini adalah proyek yang sangat besar. Han Sen memfokuskan semua perhatiannya untuk memodifikasi keterampilan. Dia ingin membuat teknik itu sesempurna mungkin. God's Knife adalah makhluk yang menakutkan. Jika ada sedikit kekurangan dalam rencananya, Han Sen akan kalah dalam pertarungan dan mati. Tapi Han Sen yakin dia punya apa yang diperlukan. Cepat atau lambat, dia akan berhasil. Sekarang aku telah memilah cara menangani masalah Super Space Slash, aku harus beralih ke masalah terakhir yang menghalangiku. Bagaimana aku bisa menghancurkan God's Knife? Saat Han Sen sedang berlatih, dia memikirkan tugas selanjutnya ini. Jika dia tidak dapat menghancurkan God's Knife, memblokir Super Space Slash tidak ada gunanya. Mencapai jalan buntu sama saja dengan kalah. Bu Wanner akan tetap terjebak. Tapi dengan sumber daya dan kekuatan Han Sen saat ini, dia tidak bisa mengalahkan God's Knife.
Jika aku tidak dapat menggalakkannya, maka aku harus menemukan cara untuk menjebaknya. Mungkin Turtle akan menjadi pilihan yang baik untuk itu, tapi aku hanya tidak tahu apakah itu akan berhasil pada God's Knife. Petik 2. Hansen menyadari bahwa imajinasinya saja tidak akan cukup untuk menyelesaikan masalah. Apakah dia mencoba untuk memprediksi vektor serangan lawannya atau mencoba untuk menentukan keefektifan Turtle, dia perlu melakukan tes dunia nyata. Dia harus melihat bagaimana rencananya berhasil dalam pertempuran yang tepat. Sepertinya aku masih harus pergi ke God's Farm. Aku ingin tahu apakah God's Knife masih ada di planet Domba Iblis. Setelah Hansen selesai memodifikasi Under the Sky dan Break Six Keys, dia berencana pergi ke God's Farm. Jalan yang dilalui orang lain adalah jalan bagi mereka. Aku harus berjalan di jalanku sendiri. Hansen terus tidak makan dan minum, dan dia terus mengurangi modifikasi pada seni Geno. Dia tidak tidur atau istirahat selama 2 minggu. Setiap kali dia memikirkan Guan harus menggunakan darahnya sendiri untuk memberi makan pisau itu setiap hari, hati Hansen sakit. Sebelum pekerjaan modifikasi selesai, Exquisite kembali. Tapi kali ini, hanya dia. Likir tidak bergabung dengannya. Pemimpin masih tidak mau membiarkan aku keluar. Hansen bertanya, melirik Exquisite. Dia sudah siap. Exquisite tidak menjawab Hansen. Dia hanya dengan dingin menyuruhnya untuk mengikutinya. Kemudian, dia terbang menuju kabut. Hansen terkejut. Ini jauh melampaui ekspektasi terliarnya. Exquisite akan menuntunnya keluar dari botol. Hansen tidak pernah mengira Very High benar-benar membebaskannya. Tetapi jika dia bisa pergi dari sana dengan begitu mudah, dia tidak akan ragu atau mengeluh. Dia terbang untuk mengejar Exquisite, dan dia mengikutinya melewati kabut. Apakah pemimpin percaya bahwa aku tidak dikutuk? Hansen bertanya indah. Jangan katakan atau tanya apapun. Aku punya ini. Kamu hanya perlu diam dan ikuti aku, kata Exquisite bahkan tanpa memandangnya. Hansen bisa merasakan ada sesuatu yang salah di sini, tapi dia tidak berani berbicara lagi. Dia tetap diam dan mengikuti setelah Exquisite. Exquisite membimbing mereka berdua melewati kabut, dan mereka akhirnya muncul di luar botol. Ola yang menyimpan botol itu memiliki batasan yang sangat kuat sehingga mereka tidak membutuhkan Very High untuk menjaga tempat itu. Exquisite telah menggunakan stempel kecil untuk masuk, dan itu mencegah pembatasan memengaruhinya. Dia memimpin Hansen keluar dari aula. Setelah keluar dari aula, Exquisite meletakkan tangannya di bahu Hansen. Dia akan memindahkan mereka berdua menjauh dari tempat itu. Tapi Hansen meraih tangannya, menghentikannya menggunakan galaksi teleport. Exquisite memandang Hansen dengan kebingungan, dan Hansen menatapnya kembali dengan ekspresi yang sangat serius. Dengan suara pelan, dia berkata, jawab pertanyaanku. Apakah kamu membawaku ke pemimpin? Petik 2. Exquisite ragu-ragu sedikit, tapi kemudian dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Dengan jawaban itu, Hansen hampir yakin tebakannya benar. Dia bersikeras dan bertanya kepada Exquisite, pemimpin belum memberi kamu izin untuk membawaku keluar dari dunia botol, bukan? Kamu tidak perlu menyibukkan diri dengan masalah seperti itu. Aku membawamu pergi dari Outer Sky. Setelah kamu meninggalkan Outer Sky, kamu harus kembali ke Sky Palace. Ceritakan semua yang terjadi di sini pada Zhang Xuandao. Jika dia mau menahanmu, kurasa pemimpin kami tidak akan mencoba membawamu kembali dari Sky Palace, kata Exquisite. Ekspresi Hansen menjadi tidak terbaca. Dia tahu apa yang terjadi sekarang. Exquisite mengambil resiko yang sangat besar. Dia melanggar aturan dan membebaskannya secara diam-diam. Hansen tidak pernah menyangka bahwa Exquisite mungkin melakukan hal seperti ini untuknya. Hansen hanya memikirkan Exquisite sebagai alat untuk mempercepat pertumbuhannya, tapi sekarang, dia tidak bisa menganggapnya seperti itu lagi. Mengapa? Hansen bertanya, memberi Exquisite tampilan yang rumit. Kamu datang ke tempat ini hidup-hidup. Aku akan memastikan kamu meninggalkan tempat ini dengan cara yang sama, kata Exquisite dengan tampilan tanpa emosi. Jika aku pergi, apa yang akan terjadi padamu? Hansen tahu aturan Very High sangat ketat. Very High bisa menjadi orang yang sangat tidak berperasaan. Jika seseorang melanggar aturan, mereka tidak akan memandang pelanggaran tersebut dengan baik. Tidak banyak yang akan terjadi. Yang telah aku lakukan hanyalah membebaskan ulat sutraku. Ini bukan masalah besar, dan aku punya hal lain yang harus dilakukan. Berhentilah membuang-buang waktuku, kata Exquisite dengan dingin. Hansen mengangguk dan berkata, ya, kita benar-benar tidak bisa membuang waktu. Bawa aku kembali ke dunia botol. Petik 2. Exquisite membeku. Kemudian, dia menatap Hansen dengan kebingungan dan bertanya, kamu tidak ingin pergi? Itu betul. Jika kamu telah menghancurkan kontrak kamu dengan aku dan menjebakku di dunia botol dan memarahiku, suatu hari aku akan meletakkan pisauku di leher kamu dan meninggalkan tempat ini dengan paksa. Hansen berhenti sejenak, lalu dia melanjutkan dengan berkata, tapi jika kamu membiarkan aku pergi seperti ini, aku akan merasa sangat bersalah. Aku tidak bisa berhutang sebanyak ini kepada seseorang. Petik 2. Hansen belum lama berada di Very High, tapi dia telah meluangkan waktu untuk membaca aturan kejam mereka. Dia tahu apa yang akan terjadi jika dia membiarkannya pergi. Dia mungkin tidak dibunuh, tapi dia akan dipenjara selama 1 abad.
Kepribadian Hansen tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Dia tidak keberatan melawan orang. Tidak peduli seberapa kejam musuh itu, dia bisa menemukan cara untuk membunuh mereka. Tapi dia takut orang-orang memperlakukannya dengan terlalu baik. Dia tidak ingin berutang terlalu banyak kepada siapapun. Hansen tidak tahu bagaimana dia bisa membayar kembali seorang wanita yang telah menyia-nyiakan masa mudanya untuknya. Dia tidak ingin Exquisite berada di penjara atas namanya selama 100 tahun. Jadi, dia tidak punya pilihan selain tetap tinggal. Tentu saja, Hansen juga punya rencana. Situasinya bukannya tanpa harapan. Jika tidak ada harapan, dia akan pergi begitu saja dan membawa Exquisite bersamanya. Tapi dia belum bisa melakukannya, karena Exquisite mungkin tidak sepenuhnya mengkhianati Very High untuk bersamanya. Jadi, Hansen harus menolak niat baik Exquisite. Kamu tidak akan berhutang apapun padaku. Ini bukan masalah besar, kata Exquisite kepada Hansen dengan santai. Bagaimana bisa 1 abad penjara dianggap bukan apa-apa? Berapa abad kamu bahkan bisa hidup? Hansen bertanya. Bagaimana kamu tahu itu? Exquisite kaget. Kembalikan aku. Hansen tidak menjawab. Dia dengan tenang menatap Exquisite dengan mata lembut. Kamu perlu tahu bahwa jika kamu melewatkan kesempatan ini, kamu berisiko terjebak di dalam dunia botol selamanya. Exquisite memandang Hansen dengan ekspresi konflik. Tidak, aku tidak akan. Aku akan menggunakan kekuatanku untuk pergi. Tidak ada yang bisa menjebakku di sana, kata Hansen dengan tegas. Wajahnya tampak begitu percaya diri, seolah dia mengatakan padanya bahwa 1 plus 1 sama dengan 2. Bab 2765 Escape. Exquisite memandang Hansen dengan ekspresi yang rumit. Tekadnya teguh ketika dia memutuskan untuk melanggar aturan dan berisiko membebaskan Hansen. Dia mungkin tidak akan dipenjara selama 100 tahun, tetapi dia masih bisa menerima hukuman yang sangat mengerikan. Tapi sekarang Hansen tidak mau pergi, dan dia mengatakan dia akan menggunakan kekuatannya untuk melarikan diri. Exquisite tidak tahu mengapa Hansen begitu percaya diri tentang ini. Baginya, hal-hal yang dia katakan gila. Dunia botol berada di dalam aula Alpha Very High. Pembatasan di sana sangat kuat. Kemungkinan besar, bahkan elit dewa sejati tidak dapat mengakses tempat seperti itu tanpa Cap Very High yang melucuti batasan. Hansen adalah seorang pria yang baru saja menjadi dewa, dan dia dengan bangga mengumumkan bahwa dia dapat menggunakan kekuatannya sendiri untuk melarikan diri dari aula Alpha. Tapi selain kepastiannya, dia masih terkunci di dalam dunia botol. Siapapun akan mengira Hansen gila karena mengaku mampu melakukan hal seperti itu. Kamu perlu memikirkan tentang ini. Tawaranku sekarang adalah satu-satunya kesempatan kamu, kata Exquisite, sambil menatap Hansen. Kembalikan aku. Akan terlihat buruk jika orang menemukan kita di sini seperti ini, kata Hansen dengan tenang. Exquisite bisa merasakan apa yang dipikirkan Hansen, dan dia merasa agak tersentuh olehnya. Dia tidak ingin dia terlibat begitu banyak masalah atas namanya. Itulah mengapa dia sangat bertekad untuk kembali ke botol. Tapi Exquisite masih tidak mengerti dari mana Hansen mendapatkan kepercayaan dirinya. Aneh rasanya berpikir dia bisa melarikan diri dari penjara dewa sejati atas kemauannya sendiri. Tiba-tiba, wajah Exquisite menjadi kosong. Dia menghela napas dan berkata, sekarang sudah terlambat bagimu untuk pergi. Setelah itu, dia berhenti ragu-ragu. Dia membawa Hansen kembali ke aula Alpha dan mengembalikannya ke dunia botol. Ketika Exquisite kembali ke dalam botol bersama Hansen, dia menemukan Paman 9 menunggunya di dalam. Dia memandang Exquisite dan mengerutkan kening. Exquisite, ikut denganku. Hansen tahu Paman 9 pasti mengetahui bahwa dia telah membawanya pergi untuk waktu yang singkat. Untung dia tidak benar-benar pergi. Jika tidak, Very High akan menganggap Exquisite sebagai penjahat. Exquisite memandang Hansen dengan ekspresi yang kompleks. Kemudian, dia mengikuti Paman 9 untuk meninggalkan dunia botol. Sepertinya Very High belum menemukan bahwa koral darah telah lolos dari segelnya dan kembali kepadaku. Sungguh menakjubkan bahwa bahkan orang yang lebih tua tidak menyadarinya hilang. Hansen sangat ingin tahu tentang koral darah, tetapi meskipun tampaknya cukup tangguh, dia tidak dapat menggunakannya sebagai senjata. Itu hanya wadah untuk tubuh Old Dragon Lady. Hansen terus memodifikasi Under the Sky dan Break Six Keys-nya sampai dia tidak bisa memikirkan cara untuk mengembangkannya lebih jauh. Kemudian dia menemukan waktu untuk pergi ke Guts Farm lagi. Hansen dengan hati-hati memasuki Guts Farm, tapi dia tidak melihat Guaner atau Guts Knife dimanapun. Kereta yang ditarik oleh 9 unicorn juga telah lenyap. Guaner harus kembali, kan? Hansen tidak lagi mengkhawatirkan keselamatannya. Dia khawatir tentang apa yang terjadi terakhir kali. Pisau atau tuannya mungkin telah memutuskan untuk menghentikan Guaner datang ke planet domba iblis sekarang. Apa sebenarnya Guts Farm itu? Apakah ini ruang xenogenik atau bagian dari alam semesta normal? Hansen menyadari dia belum mencoba kembali ke Suaka dari sana. Dia tahu kemungkinannya berhasil sangat kecil, tetapi dia tidak keberatan mencobanya. Tapi saat dia mengujinya, dia benar-benar dibawa pulang. Bahkan Hansen pun terkejut, dan dia berkata, jika aku bisa melakukan perjalanan kembali ke sini, itu berarti Guts Farm ada di suatu tempat di alam semesta. Ini bukanlah dimensi yang terpisah seperti Outer Sky. Jika itu masalahnya, maka aku akan bebas jika aku bisa lolos dari larangan planet domba iblis.
Petik 2. Jika satu-satunya masalah Hansen terjebak di dalam dunia botol, ini akan membuatnya sangat bahagia. Tetapi sekarang, meskipun dia bebas, dia tidak bisa bahagia karena dia tidak punya cara untuk menyelamatkan Wanner. Haruskah aku memberitahu Lone Bambu tentang Wanner? Tapi aku tidak tahu di mana menemukan Guts Farm kecuali aku pergi ke sana menggunakan Force Cube. Tidak ada gunanya memberitahu Lone Bambu tentang hal ini. Aku harus memikirkannya sendiri dulu. Hansen kembali ke rumah. Dia melihat bayi perempuannya Linger dan merasa jauh lebih santai. Lingerku, ketika ayah tidak ada, apakah kamu nakal? Dia menggendong Linger, dia mencium pipinya dan tersenyum. Linger memang bersikap baik, ayah tidak bersikap baik, kata Linger dengan berkedip. Sejak kapan aku menjadi anak nakal? Hansen bertanya dengan rasa ingin tahu. Linger memandang Ji Yanran, yang sedang memasak di dapur. Dia diam-diam memberitahu Hansen, ayah sudah lama tidak kembali. Itu membuat Momi sangat marah. Petik 2. Seberapa marah dia? Hansen diam-diam bertanya pada Linger. Linger memegang leher Hansen, meletakkan mulut kecilnya di samping telinga Hansen, dan berbisik dengan suara yang hanya mereka berdua akan dengar. Ibu bilang dia akan memberimu pelajaran saat kamu kembali. Hansen tinggal di rumah selama beberapa hari. Sesekali, dia akan kembali ke Guts Farm. Dia masih belum melihat Wanner atau Guts Knife, dan dia tidak tahu kapan mereka akan kembali ke planet ini. Aku tidak bisa terus menunggu seperti ini. Kurasa sudah waktunya untuk melihat apakah aku bisa mematahkan pertahanan planet domba iblis. Hansen melihat ke langit di atasnya. Dia menjadi seorang xenogenik dan terbang dari permukaan. Sama seperti terakhir kali, saat Hansen hendak menembus atmosfer, cahaya pisau yang tak terhitung jumlahnya terwujud di sekelilingnya. Setiap serangan memberikan kerusakan yang setara dengan serangan dari elit primitif yang didewakan. Lautan cahaya pisau tampak tak berujung. Hansen bisa saja mengabaikan satu atau dua dari cahaya pisau itu, tapi dia tidak bisa menangani puluhan atau ratusan cahaya itu. Ada terlalu banyak cahaya pisau itu. Mereka menyapu ke arahnya seperti sungai, mendatanginya tanpa penangguhan hukuman. Hansen menggunakan perisai Medusa untuk melawan, dan meskipun perisainya tidak pecah, dampak menakutkan menjatuhkan Hansen dari langit. Dia melesat ke permukaan seperti meteor, menciptakan kawah tubrukan besar saat dia menghantam tanah. Hansen melakukan beberapa upaya untuk melewati pertahanan planet, tetapi dia menyadari bahwa dia tidak dapat melarikan diri dari planet dengan menggunakan kekerasan. Bahkan dewa kelas larva tidak akan bisa menembus jaring pertahanan. Jika tubuh roh dewa superku tidak terpengaruh oleh Wanner, aku bisa kabur. Tapi, aku belum bisa menggunakan tubuh roh dewa super untuk waktu yang lama. Itu hanya tetap aktif selama beberapa detik, dan aku tidak tahu apakah itu akan cukup waktu bagiku untuk melarikan diri. Sekarang setelah dia kehabisan pilihan lain, Hansen tahu dia harus mencobanya. Dia mengangkat perisainya dan terbang ke langit sekali lagi. Ketika tubuhnya tidak bisa lagi menerima dampak cahaya pisau, dia menurunkan perisai Medusa dan mengaktifkan mode roh dewa supernya. Saat dia dalam mode tak terkalahkan, Hansen berteleportasi. Upaya ini berhasil jauh lebih baik dari yang diharapkan Hansen. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Dia perlu berteleportasi sejauh yang dia bisa untuk melarikan diri dari pertahanan planet. Tetapi ketika dia berteleportasi lagi, dia kehilangan jejak sejauh mana dia telah bepergian. Ketika dia muncul dari lompatan, dia menemukan dirinya di bagian kosmos yang aneh. Setelah beberapa saat, dia menyadari keberadaan dimensi planet di belakangnya, itu sangat jauh sehingga seukuran tinjunya. Terlihat seperti bulan kecil dari sini. Mode roh dewa supernya telah berakhir. Itu hanya berlangsung cukup lama baginya untuk berteleportasi sekali. Saat Hansen melihat sekeliling, dia melihat sekelompok orang terbang melewatinya. Dia melihat lebih dekat, dan dia melihat destroyer tertentu di antara mereka. Itu Bar.